Gerindra mencuri start dalam pertarungan politik tahun 2029-2034. Dalam kongres luar biasa yang dilaksanakan pekan lalu, tercetus keputusan jika Prabowo akan kembali diusung menjadi calon presiden periode mendatang. Oleh sejumlah pihak, hal ini dinilai terlalu cepat. Namun begitu, hal ini dilihat sebagai keniscayaan oleh para pembesar partai anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Lewat pertemuan berbalut silaturahmi, Prabowo mewacanakan koalisi permanen di antara partai-partai anggota KIM. Hal ini disambut baik oleh para tokoh politik yang berada di dalamnya. Lalu benarkah ini adalah cara Prabowo untuk melanggengkan kekuasaan? Atau justru ini merupakan cermin ketakutan Prabowo akibat hilangnya ambang batas pencalonan presiden oleh Mahkamah Konstitusi pada 2024 lalu? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Bergeser ke Malang, Detik Sore akan mengulas lebih dalam tentang misteri matinya puluhan kucing di sana. Bukan kucing liar, beberapa di antaranya adalah kucing peliharaan warga yang sebelumnya tampak sehat. Muncul dugaan jika kucing-kucing ini diracun. Siapa pelakunya? Benarkah kejadian ini serupa dengan peristiwa sebelumnya? Ikuti laporan redaktur Detik Jatim selengkapnya. Siska Saras, ex-member JKT48 generasi ketiga, akan hadir menyapa Detik Sore. Selain membawakan lagu terbarunya, ia akan menceritakan rencana peluncuran single terbarunya yang berjudul Tak Berakhir Sama. Apa saja tantangan dan hal baru yang akan ia berikan? Temui Siska Saras dalam Sunset Talk nanti. Sekarang, kita ikuti berita-berita terbaru dan terpopuler Detikcom bersama host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Wow. Halo. Selamat sore. Kita agak kagok ya dengan melihat penampakan kita di depan layar ini, ternyata cukup grande gitu. Besar, ya. Kalau kemarin mungkin kita temanya adalah minimalism. Sekarang nggak bisa kabur ya? Nggak bisa kabur aja dulu ya? Nggak bisa. Karena luas, apalagi gue nih. Halo Detikers, apa kabar? Selamat hari Senin, selamat datang di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jumpa lagi. Akhirnya aku kembali lagi di Detik Sore. Tiba-tiba udah langsung. Iya bener. Baru aja nih studionya. Bener, kayaknya memang ini dalam rangka menyambut Eiza yang baru. Apa yang baru? Katanya kemarin habis jalan-jalan dari negeri Sakura. Betul. Eiza membawa kabar gembira buat kita semua. Wow, kulit manggis. Beda dong. Itu kabar gembira 5-6 tahun yang lalu ya? Iya. Sekarang udah bukan kabar baru berarti. Bukan ya. kabar Kabar baru. Gembira sih masih menggembirakan tapi nggak baru. Ya. Itu yang tadi yang naik-naik. Yang naik ke puncak gunung lumayan. Naik berat badan juga. Iya, lumayan kan. Wow, so many things are always ya. Makan mulu nih. Gitu. Apa yang paling mengesankan dari perjalanan kemarin ke Jepang? Apa ya? Kalau ternyata commuting tuh menyenangkan gitu ya. Oh, makanya jadi anak KRL. Itu mah biasa kalau kayak gitu ya Detikers. Betul. Tapi gak memikirkan dari tempat tinggalku ke sini ya. Rutenya belum. Terus makanannya Of course. And then perintilan segala sesuatunya tuh lucu-lucu aja Lucu-lucu gitu semuanya kan? gitu. Bener. Seru banget. Gitu. How was Emily last night? Iya Linkin nih Detikers. Park. Tapi sebelum ngomongin sama Emily, soal Iya. Emily dan teman-teman dan Billy Armstrong, sebelum kita cari tahu juga apa sih kesamaan dari Billy Joe Armstrong dengan Emily Armstrong. Dengan Neil Armstrong juga. dengan Louis Armstrong juga, penyanyi What a Wonderful World. Hari ini kita mulainya lebih cepat Detikers, jam 3 sore. Masih sore, udah sore kan itu jatuhnya? Udah jam-jam kopi lah ya. Jam 3 tuh bertepatan sama jam sore-sore gitu. Iya, pergantian siang, waktu Indonesia bagian kalau ngangkat telepon halo selamat sore. Betul. Gitu. Kalau 2:59 tuh masih selamat siang. Masih selamat siang. Kalau pagi di mana waktunya? Sampai 11:59 karena belum makan siang. Enggak. Kalau aku di atas sudah jam 10. Siang masih pagi. Oh gitu. Jadi there's still a time ya. Iya. Kalau aku sih di atas sudah jam 10.05 udah siang. Oke. Jadi siangnya tuh lumayan agak lama ya, dari jam 10 sampai jam 2:59 gitu. Wow, iya, lumayan
Karena kan aku Panjang anaknya ya. subuh. Udah Iya memulai dong. hari Morning. aktivitas dari subuh. Morning Glory. Wow, Wow, alias judul album spinach. Oasis. Bukannya ada itu ya sayur kan Morning Emang Glory. ada? Apa dia tuh kangkung? Jangan menjerumuskan kita ke dalam lubang Sumpah. sendiri. Morning Glory itu bahasa Inggrisnya kangkung. Oh iya. Iya. Tapi yang aku tahu Morning Glory ya Kafe di Bandung albumnya ada juga. Oasis. Oh iya, ya. betul. Enggak. Nah, Masih lanjut sore lagi ya. soal kemarin Nah. akhir pekan. Nah, jadi kemarin kan banyak banget konser sebenarnya, nggak cuma Linkin Park doang. Ada Iya, Green Green Day, Day. ada The Script, ada Korea-Koreaan banyak tuh. Iya, Maroon 5. Maroon 5 seminggunya sebelumnya lagi. Ada NCT, ada macem-macem. benar. Tapi yang paling seru Linkin Park doang. Karena yang kamu Karena yang nonton. aku datengin cuma itu. Tapi beneran seru. Selamat beristirahat buat seluruh punggawa Linkin Park Oh, Indonesia. aku kira selamat istirahat Chester Bennington. bukan. Rest in peace. Kita kemarin nggak ngingat sama sekali, bukan nggak ngingat sama sekali sih, lebih ke Iya. I thought there's gonna be beneran be move a on song. gitu fans-fansnya. Jadi tadi Eiza tuh nanya kalau kemarin tuh ada nggak semacam tribute gitu dibikin, karena kan Iya. terakhir kali Linkin Park datang ke Indonesia itu barengan sama Chester, masih ada Iya. Chester. Sekarang udah nggak ada. Tapi kemarin tuh sama sekali nggak ada tribute. Bahkan dari Linkin Park Indonesianya juga kayak spanduk-spandukannya itu semuanya tidak ada yang bertemakan Chester. Semuanya move on rasa-rasanya kayak Iya, gitu. iya, Kayak iya. ya udah, welcome Emily we love you, happy birthday Mike, happy birthday Phoenix, welcome to Indonesia, Linkin Park gitu-gitu, from Zero Water, etc. Jadi pun sampai ke lagu-lagu yang bertemakan pergi, kehilangan juga nggak ada. Kita menginterpretasikan sendiri aja gitu Iya, ya. iya, Mungkin dari nggak yang secara dilihat langsung ya gitu gitu. Jadi aku tuh mengira kayak, wah ini pasti nanti akan dihadirkan Chester versi AI. Hologram. Hologram. Nggak ada kan. Enggak ya nggak ada. ternyata ya. Tapi itu adalah salah satu penyesalan di. Emang penyesalan selalu datangnya terlambat. Iya, Belakang. karena tuh kayak gak tahu ya jadinya debut aja loh the new era of Linkin Park Iya, iya. gitu ya. Termasuk juga kayaknya aku cukup attach sama album From Zero ini gitu. Enak-enak tahu lagunya. Iya, kalau menurut aku tuh ya not Karena because lo Emily banget kan karena aku suka warna suaranya. pink. Jadi gak nyambung. Ada Karena pinknya. warna albumnya salah satunya ada pinknya. Ada pinknya, kan. ada gradasi pinknya Iya. gitu kan. Tapi maksud aku tuh ini tuh kayak enough amount of rage. Jadi kan Nah. ada anger di situ Yes. gitu. Tapi ada ya Two Face tuh kurang angry apa gitu kan lagunya gitu. Tapi Buat bos-bos. kok langsung bos-bos sih gak ketemu aja dulu. Temen ya. Soalnya kan ada di screamingnya tuh, part screaming itu stop yelling at me gitu. Oh, Jadi kayak yang yelling ke kita kan seringnya freelancer dong. Jadi I am my own boss. I am my own self gitu ya. Iya. Tapi congratulations untuk yang bulan ini udah pada ke checklist, wishlistnya, nonton idolanya ya, ketemu A.A. Adam ya kan. Adam siapa ya? Adam itu Levine yang kemarin Oh. Maroon 5 juga kan cukup menghiasi. Gue pikir siapa Adam Inul. Adam Inul atau Adam Emas nih lagi itu juga. Adam Lambert? Queen jauh kan ya. dia. Iya, udah Sekarang. RIP juga. Iya. Tapi maksudnya timeline lagi cukup menyegarkan menurut aku akhir-akhir ini. Karena ya lagi diisi sama yang mungkin kalau hiburan konser gitu. Iya, hiburan-hiburan konser itu. Walaupun mungkin juga let's say aku nggak terlalu interested in K-pop misalnya. Tapi begitu lihat ada yang posting atau mungkin lewat ke explore tuh kayak grande banget. Ya stage orang-orang act-nya. merayakan weekendnya dengan penuh Iya. kemeriahan kan. Iya, belum lagi apalagi itu kita harus mengapresiasi para fans K-pop itu dengan fan camnya mereka. Kayak gue tuh pengen tahu lu tuh kamera lu mahal, handphone lu mahal, Atau emang jago aja. settingan lo pinter, atau lo emang jago aja kayak kok bisa lo duduk sejauh itu tapi bagus gitu videonya gitu. Ada berita yang kurang mengenakan dari timeline? Menurut gue justru di tengah situasi yang pada minta kabur aja dulu ini,
orang-orang tuh berusaha untuk mengobati dirinya dengan hiburan-hiburan yang lagi datang ke Indonesia. Walaupun sebenarnya ini jadwalnya udah sejak lama kan. Kayak dari tahun lalu gitu kita beli tiketnya juga. Tapi ya momentumnya pas rasa-rasanya di tengah situasi yang orang-orang pada hopeless, orang-orang pada kesal, orang-orang pada kecewa gitu. Nah, disambut sama banyaknya atraksi-atraksi yang cukup meriah ini gitu, terutama buat yang generasi 90-an gitu. Banyak sekali dimanja dengan konser-konser artis-artis musisi idolanya yang di masa kecil dia nyanyiin itu pakai Winamp. Betul. Beli MP3 bajakan. Maaf, emang itu angkatan 90-an. Gue ngerasa gue 90-an. Iya sih. Iya bener. Jadi mereka kayak ya nostalgia kan somehow juga kasih energi positif kan buat kita, kasih semangat. Jadi makanya ya momentumnya rasanya pas gitu. Termasuk juga ya yang cukup seru adalah ketika sempat lewat di timeline nggak yang nonton Linkin Park, salah satunya adalah Om Iwan Fals dan istri. Ya. Tapi gue nggak ngeliat kemarin karena gue paling depan, ya? sementara beliau kayaknya agak di belakang di tengah gitu. Ya, kayaknya udah nggak ambis kali ya. Kayak beliau juga sebenarnya bisa nonton di negara lain atau bisa kong kali kong untuk ketemu di backstage, tapi bisa mungkin juga, memilih benar. untuk jadi warga sipil aja. Santai aja. Gitu aja. Ya. Apakah beliau dengerin Linkin Park ya? Justru gue kayak kan bukan generasinya Om Iwan juga anyway. Ya sama aja kayak kita denger Garam Madu kan. Trying to look young. Right, kayak following the trend just to know. Tapi mungkin itu yang bisa bikin kita tetap semangat stay di sini gitu ya. Karena ternyata kemarin sempat ada yang bahas juga bahwa sebetulnya tiket konser di luar negeri tuh lebih murah daripada nonton di Indonesia misalnya gitu ya. Terus juga bila dibandingkan dengan UMR luar, harga tiket mereka tuh cuman berapa persen dibandingkan dengan UMR kita dan harga tiket kita gitu. Makanya ini menjadi salah satu yang bikin pertimbangan kali ya, bikin makin rame si tagar kabur aja dulu. Sempat dengar pasti doang. Salah satunya yang bikin rame ya itu sih. Yang dikompor-komporin sama netizen tuh kayak perbandingan antara kalaupun misalnya di negara luar lebih mahal, ya nggak apa-apa juga karena mereka pendapatannya tinggi. Sementara di sini mahal, pendapatannya segitu gitu loh. Betul. Termasuk juga walaupun main thing-nya bukan itu ya. Main thing-nya adalah soal banyak kekecewaan lah ya, atau mungkin juga pencarian chance yang lebih besar untuk career wise misalnya. Betul. Gitu ya. Jadi banyak yang bilang kalau ya udah kabur aja dulu karena ternyata peluang kerja di luar negeri itu lebih besar gitu ya dibandingkan dengan di dalam negeri, termasuk juga kriterianya yang nggak terlalu aneh-aneh kayak di negara kita. Kayak misalnya untuk posisi tertentu ada batas maksimal usia, tapi ada batas minimal pengalaman kerja yang kok tinggi banget gitu, kayak maksimal usia 25 tahun, minimal pengalaman 12 tahun kerja. Cari di mana tuh? Kerja apa ya? Gitu. Tapi sebetulnya juga ini ditanggapi oleh Menaker ya, Menteri Ketenagakerjaan, bahwa sebetulnya tagar itu hashtag kabur aja dulu itu bukan kabur sebenarnya, tapi sebetulnya pergi ke luar negeri karena melihat peluang kerja yang let's say lebih baik juga. Walaupun sebetulnya juga, dalam hal gaji ya, in terms of gaji atau chance gitu ya, kesempatan misalnya ya. Dan sebetulnya juga Menaker ini juga menjadikan hal ini sebagai tantangan dan menganggap itu sebagai sebuah aspirasi juga dari masyarakat ya. Beliau juga menyampaikan bahwa sebetulnya dari Menaker juga siap untuk berdiskusi untuk mencarikan solusi lebih baik ke depan gitu. Kalau gua justru menyambut dengan sangat positif kabur aja dulu ini. Termasuk kalau misalnya gua dari POV pemerintah ya. Kalau dengar banyak orang yang mau kabur aja dulu dari Indonesia, bagus. Karena kita kurang banget diaspora Indonesia. Kita kurang banget orang Indonesia yang mau merantau ke luar negeri. Benar. Which is good karena nanti kan pada kirim duit ke luar negeri buat keluarganya. Ya dapat devisa kitanya. Jadi
semakin Betul, banyak yang betul. datang semakin bagus justru. Dan ini somehow kan ya juga berkontribusi buat Indonesia tuh nggak harus dari dalam negeri juga. Betul. Dari luar justru lebih bagus menurut gua. Betul. Termasuk juga kalau zaman dulu tuh yang disebut dengan TKI atau Ya. TKW itu adalah pahlawan Devisa devisa, negara. ya kan? Karena Benar. mereka ya membawa, ya mungkin juga sebetulnya banyak juga yang bekerja di luar negeri dan mimpinya tetap menghabiskan masa tua di Indonesia atau Benar. beli rumahnya tetap di Indonesia. Benar. That's why segala Za, macam. menurut gua #kabur aja dulu ini juga ada kontribusi dari BIN. Takut sih bilangnya tapi gue harus bilang ini nih. Karena kayak It's possible. terkoordinir dengan baik banget gitu Iya, si iya, #kabur aja dulunya ini. Terlepas dari mungkin motif politik apapun itu di belakangnya, tapi menurut gue mungkin ada juga kontribusi dari intel negara kita yang biar orang-orang beneran ke trigger gitu untuk let's go cari kesempatan lebih baik di negara lain guys. Tapi pasti kalian akan balik lagi kan ke sini, ataupun kalau nggak balik lagi juga keluarga kalian ada di sini, which is akan tetap kirimin duit gitu. Atau mungkin juga ya sebagai satu respon bagaimana sebetulnya miris ya kita kalau misalnya melihat pemberitaan ketika orang berbondong-bondong untuk mencari kerja sampai berpanas-panasan, terus kemudian sempat juga ada berita, ingat gak ada job fair, habis itu dihadiri sama 2 pasangan suami istri yang usianya di atas 40 tahun dan kehilangan pekerjaan mereka pada saat COVID. Ya. Dan mereka bukan berkeluh kesah, curhat lah ya sama yang mewawancarai bahwa sebetulnya ya ini harus dilalui gitu si pencarian job fair ini, walaupun kami juga cukup deg-degan karena yang ikutan job fair ini di usia 20-an atau baru lulus ya fresh graduate, sementara kami udah punya anak yang SMP usianya tapi tetap harus mencari pekerjaan tapi terpatok dengan usia gitu. Meanwhile kalau di luar mungkin kita Kesempatannya bisa lihat, mungkin lebih banyak. kesempatannya lebih ada gitu. Dan sebetulnya si hashtag ini juga kenapa bisa ya mungkin terkoordinir dengan baik juga ya. Sampai akhirnya juga ditanggapi oleh beberapa media-media asing juga ya. Apa katanya? Ini katanya South China Morning Post ya. Katanya kalau kamu tidak terlalu terikat dengan negara ini, pertimbangkan benar-benar untuk kabur aja dulu. Serius deh gitu katanya. Betul. Kalau kamu tidak terlalu terikat dengan negara ini, pertimbangkan benar-benar untuk kabur aja dulu. Jadi Serius. bukan hanya karena FOMO gitu. Memang benar-benar negara ini match sama apa yang kita butuhkan, needs-nya kita gitu. Betul. Bukan karena mungkin ada gebetan di sana atau apa. Tapi ya ada hal-hal penting lainnya yang memang benar-benar akan bikin kita sustain di sana gitu. Betul. Ini juga dikomentarin sama pengamat tentunya dari pendiri media Kernels Indonesia. Faktor ekonomi, ketidakadilan sosial, dan harapan akan masa depan yang lebih baik sebagai pemicu utama diskusi ini. Peneliti senior di ISEAS, Yusof Ishak Institute Singapore, bilang fenomena ini bukan sekadar tren baru, namun motifnya kini lebih kompleks karena banyak yang merasa tidak ada harapan di Indonesia. Kemudian juga ada nih dari perwakilan diaspora lah ya. Dari seorang diaspora warga Indonesia di Jerman yang merekomendasikan Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan juga Dubai sebagai negara yang memberikan gaji tinggi, kualitas hidup yang baik, serta kemudahan visa dan juga tujuan utama bagi para pekerja teknologi. Kemudian juga ada diaspora lainnya juga yang di Korea Selatan yang juga sudah bekerja di sana sejak 2020 lalu. Katanya enggan nih kembali ke Indonesia karena kebijakan pemotongan anggaran pendidikan dan penelitian yang berdampak pada karir istrinya sebagai peneliti medis gitu. Jadi sebetulnya juga ya banyak pro kontranya cukup balance sih sebetulnya, walaupun sebenarnya banyak pro. yang nyampe ke aku ya mungkin ya. Tapi sebenarnya memang ini baik buat kita respons dengan positif gitu. Kabur aja dulu nih seperti yang kita bilang tadi, kita masih kurang banget jumlah orang Indonesia yang merantau ke luar negeri. Bandingin sama India misalnya, you can find any Indians in every country, atau mungkin Chinese, apalagi ras lainnya yang gampang ditemuin. Singaporean juga banyak yang di luar negeri. Betul, Jadi Indonesia tuh
come on guys, ini bisa jadi momentum buat kita juga. Kalau memang ada kesempatannya nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi memang harus dipertimbangkan baik-baik ya. Jangan malah jadi terlantar nanti di negara lain. Betul. Alias jalur masuknya beneran legal dan ya ini ya sudah terjamin gitu, nanti di sana tuh bakal kemananya. Ya, termasuk juga dengan memperkaya diri dengan skill lah ya. Betul. Gitu. Jadi mungkin untuk yang ya mau lompat dari karir yang sama misalnya, atau mungkin mau banting setir ke apa tuh namanya industri yang lain, kayaknya memang tetap harus riset dulu seperti apa sih sebetulnya industri itu di negara yang mau dituju misalnya gitu. Atau dan mungkin gak cuma industrinya doang sih, kayak termasuk bagaimana kita beradaptasi dengan sosial budayanya juga termasuk kan. Betul. Bisa jadi mental kita ternyata gak cocok buat berada di sana. Yap. Nah, termasuk juga kemarin nih waktu aku jalan-jalan bertemu dengan sepupunya temanku yang ada di Tokyo di sana. Jadi sebetulnya sombong punya sepupu di Tokyo. Temanku. Iya. Iya benar sombong. Tapi kita kan diajak jalan-jalan sama dia. Namanya siapa? Namanya adalah Mbak Dini. Hai Mbak Dini. Halo Mbak Dini ya. Yang beliau ini bekerja sebagai semacam headhunter gitulah ya. HRD. Iya kurang lebih. Talent scout. Gitu untuk beberapa perusahaan kliennya lah ya gitu di bidang tertentu lah. Aku nggak begitu. Mbak Dini rekrut aku. Detik sore kemana? Kita dari Detik Sore. Detik Sore. Terus juga ya seindah itu gak sih sebetulnya tinggal dan bekerja di Tokyo gitu. Maksudnya Tokyo kan capital city of Japan yang biaya hidupnya juga mau di negara manapun kalau ibu kota sih pasti tinggi gitu. Terus ya ternyata ya begitu sama aja juga, maksudnya kayak tetap hustling 9 to 5, dan salah satu shock culture yang paling tinggi adalah orang-orang di sana tuh emang gila kerjanya tuh luar biasa banget gitu loh, yang kayak ya kalau masuk kerja jam 9 gitu, jam 9 baru ada check-in di laptop ya you're late. Iya, gitu. Bahkan ada budaya katanya kalau orang Jepang itu lebih duluan pulang ke rumah pas kerja itu malu diliatin orang gitu, kayak betul. Ngapain lu buru-buru pulang ke rumah? Iya, mental gua lah enggak. Kerja nomor 1 baru mental. Betul. Iya, ke Fujio gitu, dekat. Iya, benar. Kita ke Fuji dekat juga sih, tinggal ke Bekasi. Pujian. Iya, benar. Iya, benar. Iya gitu. Terus juga tetap kalau misalnya mau hidup enak gitu juga tetap sama kayak kita, gak bisa bekerja dengan satu pekerjaan aja. Jadi 9 to 5 Monday to Friday kantoran, Sabtu Minggunya jadi tour guide. Tour guide, benar, enak sebenarnya. Soalnya di sana tuh kesempatan kerjanya banyak sih, karena negara lebih kompleks juga kan. Betul. Kita sebenarnya juga banyak, cuma ya banyak juga punglinya. Kayak kemarin gue sedih banget ngelihat ada salah satu temuan juga soal bagaimana pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang asongan itu kalau misalnya jualan di suatu tempat tuh selalu ada ormasnya yang nagih-nagihin mereka. You have to know how much I paid per month untuk si bisnis itu. Untuk bisnis. Ada juga. Banyak, apalagi nanti bulan puasa minta akan parsel lebih. Kak. Kalau nggak dikasih gimana? Apa yang terjadi? Diacak-acak di tempat gua. Itu kita lapornya ke minta parsel, minta Menteri Investasi. Oh iya ya? Iya. Aku nggak tahu harus lapornya kemana. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pak Rosan Ruslani. Termasuk juga mungkin ke kepolisian juga termasuk. Ke Brigadir Ade, tolong. Ibda Syihara tolong. Bagian itu deh. Sampaikan ke atasannya maksudnya bahwa masih ada nih ditemukan adanya pungutan-pungutan liar. Ini kan juga jadi instruksi dari pemerintah pusat juga, dari presiden, bahwa jangan ada nih pungutan-pungutan liar lagi di lapangan, sehingga orang tuh kalau mau berusaha berbisnis itu tuh mudah gitu, sehingga lebih banyak lapangan pekerjaan yang tercipta. Terbukti dari nilai I-Core kita kan juga masih sangat tinggi kan. I-Core tuh kayak nilai biaya untuk berusaha tuh masih sangat tinggi dibandingkan negara-negara lainnya.
Itu udah dilakukan sejak zaman Pak Jokowi awal-awal sampai sekarang juga masih tetap tinggi. Even biaya logistik pun masih tetap tinggi. Keluar masuk pelabuhan yang katanya dwelling time-nya dipangkas segala macam juga katanya masih aja tinggi. Jadi kayak come on guys, kita mau majunya kapan? Kalau masih tetap ada yang kayak gitu-gitu, susah banget buat kita bisa numbuhin ekonomi negara ini. Pada kabur aja dulu deh sebenarnya. Betul, padahal katanya kalau misalnya mau membangun negara dengan ekonominya yang kuat ya harus banyak wirausahawannya, termasuk juga UMKM yang sebagai salah satu pilar tuh ya. Bener, bisnis laundry. Laundry baju. Baju ya, bukan money. Tapi gue kalau bisa milih ya mending laundry yang itu daripada gitu ya? laundry baju. Gampang ya, Untungnya. pura-pura jadi orang kaya aja ya. Aduh, mau ke negara mana Kak kalau boleh kabur dulu? Aku Kabur mau aja ke Itali, tapi aku gak bisa bahasa Itali. Iya, ya. Cuma taunya ciao Bella. Bella. Nadine, cappuccino buatanmu numero 1. Italia. Tapi Espresso. tapi ini ya, apa tuh namanya? Kayak nggak ada orang jelek di sana. Orang jelek. Nggak ada orang jelek di sana. Cakep semua gitu loh. Cakep itu relatif, Eza. Oh iya, benar. Eza tahu nggak di Ethiopia ada suku yang diakui dia jadi paling ganteng kalau dia perutnya buncit. Betul. The more buncit, the more ganteng. Iya, betul. Itu ada di Instagramnya Detikcom. Iya, aku juga nonton lagi. Banyak banget yang disensornya ya. Iya. Even sampai ke perut-perutnya juga disensor ya. Tapi itu buncit banget loh. Kayak mereka sampai minum darah sapi buat bisa dapetin buncit kayak gitu ya. Betul. Berarti itu adalah satu menu yang harus dihindari kalau misalnya mau kurus ya. Jangan minum darah sapi. Jangan minum darah sapi. Siapa yang minum darah sapi di sini? Iya, Kalau kecuali untuk pesugihan mungkin. Nggak tahu kalau ada Darah ayam olahannya kali Kak. ya. Enggak ya? Liver mungkin sih, tapi kalau darah yang lain ada sih untuk olahan. Iya. Makanan Italia enak sih. Italia itu anyway salah satu negara yang punya banyak kota yang bagus untuk para pencari kerja yang bisa bekerja dari mana aja. Genova atau Genoa itu di Italia juga termasuk salah satu kotanya. Bari itu juga salah satu kota di Italia yang bagus untuk kerja dari sana. Yeah. Ada juga Catania, Florence, Palermo. Ini mah nama klub bola semua guys. Catania, Palermo, Roma, Valencia, Las Palmas, Sevilla. Ini nama klub bola semua. Ya berarti artinya juga ini bisa jadi salah satu surga untuk para pecinta sepak bola. Klub sepak bola. That's why. Tapi nggak ada kota klubnya saya nih di sini. Turin nggak ada, Torino. Torino, Turin ding. Kalau Torino nama klub. Turin nggak ada. Turin nggak ada. Tapi nggak apa-apa dekat-dekat ke Catania atau Palermo bisa. Iya. Italia ya, menarik. Nah selain daripada kita yang masih kulit kuaci ini, bahkan yang udah jadi kades aja juga memilih untuk jadi kabur dulu aja. Dari Indonesia. Jadi udah jadi kades di Ciamis tapi memilih kerja ke Jepang. Bapak tidak takut memproklamirkan ini? Pertanyaan saya gitu. Kita boleh ngundang beliau gak sih? Pak Dodi Romdani yang kabur aja dulu ke Jepang, seorang kades. Mantan kepala desa Sukamulya, Purwadadi, Ciamis. Ini undangan terbuka ya Pak Dodi. Pak Dodi. Arigato. Mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol secara online. Mau minta tolong cariin sama Mas Audi ya. Jadi nggak ini tahu, pokoknya Jepang doang nih makanya. Tuh. Dodi Romdani namanya. Nah, ini salah satu yang cukup menarik ya. Jadi bahwa dinyatakan bahwa salah satu alasannya kenapa Pak Dodi ini berangkat ke Jepang itu adalah Pak Dodi ini berusia 42 tahun. Oke. Ingin memanfaatkan umur yang masih produktif dan masih ada kesempatan 3 tahun lagi hingga usia 45 tahun untuk bekerja sebagai tenaga migran di Jepang. 45 maksudnya mau jadi apa? Dia maksudnya berarti opsinya itu cukup broad dong untuk sampai usia 45 tahun aja masih bisa menjadi pekerja migran gitu loh Kak. Other than when he's like 42 and then looking for a job in Indonesia. Oh enggak, maksudnya apakah berarti umur 45 tahun itu dianggap sudah tidak produktif lagi di Jepang? Atau mungkin, atau di Indonesianya? Atau mungkin
kansnya lebih kecil gitu ya. The sooner the better pokoknya gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya ya yang dijaga apa tuh namanya di restoran gitu banyak oma-oma loh. Dan oma-omanya gesit-gesit banget Di Jepang. di Jepang. Iya. Bukannya itu banyak kan di China ya kayak gitu. Enggak, di Jepang juga. Jepang Jadi sering ditemui di Oma-oma yang kalau pagi tuh nyapu halaman pakai sapu lidi gitu. itu Di di film-film. di kartun ini ya. Chibi Maruko-chan. Iya atau enggak apa Kuro Bakabon. Bakabon. Iya. Bakayoro. Iya. Nggak sopan ya? Terus mostly sih di restoran sih ya yang usianya kalau aku boleh prediksikan tuh di atas 55 atau di atas 60 bahkan. Gitu. Masih pada kerja. Iya. Seru gitu. banget. Seru Pasti banget. itu di dapur rame deh. Rumpi ya. Iya. Nenek. Beneran nenek. nenek. Bukan bahasa maksudnya. lain, emang nenek. Gitu yang artinya juga walaupun sebetulnya ada satu perusahaan di Indonesia ya yang sudah ada perusahaan F&B di Indonesia. Gue baru mulai. Nyana the magic in life. Oma. Bukan itu ya? Bukan. Yang mempekerjakan ibu dan bapak-bapak di usia senja. Oh iya, lanjut usia. Yang karena kita mau appreciate sebut aja Boga. Iya dong. Sari. Kayaknya enggak Boga Group aja deh. Oh, Boga Group. Apa? Lupa aku. Iya, pokoknya salah satunya yang ada paper lunch-nya lah. Ah, iya. Iya, gitu. Bagus jadi dong. oma-oma, Kenapa yang lain gak opa-opa. bisa kayak gitu? Iya. Dan Biar Bunda Korla balik lagi ke sini maksudnya. bener. Dan apalagi kalau ternyata oma dan opanya kan memang mau bekerja. Iya. Yang artinya secara fisik masih sehat. Iya, betul. Mungkin mereka lebih bahagia juga karena bisa berinteraksi sama orang lain, energinya lebih terpakai. Karena sebetulnya pekerjaan itu yang Ih. penting adalah bukan pekerjaan yang lo ada di situ, tapi networking with others. Itu yang paling pentingnya sebenarnya. Gitu. Jadi semoga ya perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih bisa melakukan hal yang serupa lah. Tolonglah. Gitu. Nanti kita soalnya rencananya umur 40 tuh juga mau ada rencana jadi waitress. Nggak bisa karena kamu cowok. Masa jadi waitress? Jadinya waitman. Waiter. Abis ini kita balik lagi. Sama aja kayak kamu cita-cita mau jadi polwan tuh gak bisa kan? Gak bisa. Nggak bisa. Abis ini kita masih akan balik lagi ya, Detikers. Masih kita akan mengudara sampai jam 5:30 sore karena kita mulainya lebih cepat dari jam 3 sore. Makanya jangan kemana-mana Detikers, tetap bersama kami Di Detik Sore. Gak cuma Hari-hari. I wanna be. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Bawalah diriku saya. Jadinya Cici Paramida. Padahal tadi kita mau Dari new metal ke new Melayu ya. di Melayu. Sedikit dangdut ya. Guys, Yes, kita yes. mau ketemu dulu sama Bribda Ecclesia yang akan melaporkan kondisi jalanan hari ini. Apakah dari Bribda Ecclesia, sorry banget Bribda Ecclesia maksudnya. Karena beliau udah ganti gelar. Betul, yang tentunya akan kita langsung sapa aja Bribda Ecclesia. Selamat sore Bribda Ecclesia. Wow. Wow. Halo. Halo, ini mau konser. Soalnya kemarin kita konser pakai mantel juga. Tapi kalau ini mah, ini bahannya juga beda. Kalau kamu kan belinya. Tebel ini mah. Bribda Ecclesia boleh diceritakan lagi ada di mana? Apakah itu ada apa? Kayak itu di bukan patung pemuda Senayan gak sih? Iya, atau Bundaran HI bukan Udah ya? membangun. Iya benar, saat ini saya berada di patung kuda. Benar kan? dengan cuaca yang rintik-rintik hujan. Ini kita kelihatan sih di belakangnya tuh hujan tuh masih turun cukup deras rintik-rintiknya ya. Bribda Ecclesia ya. Iya benar sekali, di sini masih hujan. Baiklah kalau begitu Bribda Ecclesia, setelah ini kita akan nyanyi lagu tentang hujan. Benar. Bribda Ecclesia. Silakan Silakan menyampaikan dengan laporannya.
Baik, terima kasih Eda dan Eza. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Harmoni yang akan menuju ke arah Tamrin maupun dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Harmoni tampak cukup ramai dan terus mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan di kawasan ini sedang adanya penyampaian pendapat oleh sejumlah masyarakat. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan juga untuk kendaraan dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Tanah Abang maupun dari Tanah Abang yang akan menuju ke arah Harmoni pada sore hari ini tampak cukup ramai, dan kendaraan yang akan menuju ke arah Tanah Abang sedang dilakukan penutupan ruas jalan dikarenakan adanya penggalian di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi kendaraan lainnya yang akan melintas, kami himbau untuk menghindari kawasan ini dan mencari rute alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda agar tidak terjadi kemacetan yang cukup berarti di kawasan ini. Dan juga tidak lupa kami informasikan bahwa operasi keselamatan masih berlangsung hingga tanggal 23 Februari 2025, dan bagi seluruh pengendara untuk kembali mengecek kendaraan Anda dan selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan, serta mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan tidak lupa kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati, patuhi selalu rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku, dan tidak lupa untuk selalu mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Isa. Silakan. Bribtu Eklesia, terima kasih. Tapi kita pengen tanya, kalau Bribtu Eklesia punya nggak satu lagu tentang hujan yang diingat? Apa ya? Disuruh mikir. Hujan-hujan pergilah, datang lagi lain hari. Rain, rain, go. Itu juga tahu. Oh, itu juga tahu, seangkatan. Suka nonton Dora. Sama-sama nontonnya Dora ya, bukan Barney ya. Gitu. Kasihan tapi Bribtu Eklesianya kalau kita minta nyanyi di tengah hujan-hujan nanti sakit lagi. Ya udah, habis ini kita kalau misalnya ketemu lagi kita minta nyanyi lagu Apa? Panas. Tadi hujan, sekarang panas. Garam Nggak dan lagi. Madu. Terima kasih Jangan banyak dong. Bribtu Eklesia. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa lain. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam presisi. Itu tadi dia, ya. Laporan dari ternyata Wah. cukup merata sepertinya ya hujannya di Jakarta. Merata dan lama. Dari jam 10 atau 11 pagi tadi itu sebenarnya siang tadi sudah mulai tuh hujan. Dan Iya sih. ternyata sampai udah jam 3 lewat, hampir jam 4 hujannya masih aja Turun deras cukup ya, karena ya aku kira tuh kayak udah mau selesai gitu ya, tapi nanti ya mungkin musim hujan selesainya ketika udah Maret. Iya, karena masih ada sisa-sisa Februari. Oh, jadi dingin ya Februari. Benar, ada bernya soalnya masih ya. Oke. Cocok loginya nyambung. Mohon diterima ya Detikers ya. Kita akan ceki juga cuaca seperti apa ya, yang lebih tepatnya di Malang Jawa mungkin Timur. ya. Iya, Mbak Mira Betul. mau melaporkan kondisi cuaca dari Jawa Timur. Betul ya. Walaupun Karena mungkin ada hubungannya barangkali, karena ini masih misteri sebenarnya kasus yang pengen kita obrolin Ya. sama Mbak Mira, yaitu misteri kematian massal kucing di Malang. Apakah ada hubungannya sama kondisi cuaca yang lagi ber ini, mungkin kedinginan Betul. kucing-kucingnya? Ataukah mungkin juga memang nasib kucing di Malang cukup malang. Iya. That's why kita harus ke Malang sekarang.
Baiklah. bareng kalau sama begitu. Mbak Mira. Selamat Kita sore. selamat sore Mbak Mira. We Mbak can Mira, hear you. mohon maaf Mbak, belum ada suaranya. Kita cekin dulu. Coba mic-nya di ini dulu. Mic-nya. Mic-nya mic Shinoda ya. Oke, gimana kalian di sana kabarnya? Wah, dingin. Alhamdulillah, baik. Tapi kita Gila, lagi hujan. Ini dong, Mbak Mira. Kayaknya suasananya agak baru ya di Jakarta ya. Kok kayaknya view-nya agak beda. red dong studio barunya kita gimana? Kasih nilai. Keren. Jangan 11 dari 100 tapi ya nilainya. Kita bisa move on mungkin ya. Walaupun bajunya biru-biru. Iya lagi. Tapi keren ya Mbak Mira ya. Keren, lebih rapi. Terima kasih. lebih rapi. Sorry. Padahal beliau belum mampir loh ke studio kita yang lama. Belum tahu aja kalau mampir lebih. Aku apresiasi banget sih Mbak Mira tuh kayak #honest review. Honest review. Oh, iya. Benar. Jujur, itulah yang kita butuhkan, kejujuran ya. Terus, Baik. Nah Mbak Mira, ini nih mungkin yang kita juga pengen tahu soal kasus atau mungkin kejadian yang cukup misterius ya. Dan tentunya juga cukup miris sih sebetulnya adanya kematian misterius dari kucing-kucing di Malang. Apa yang Ini terjadi? kucing beneran kan? Betul, kucing beneran, Edo. Bukan kalau kucing air mata boneka. kucing di Kalau dalam kucing cup, boneka Kak. nggak jadi berita. Iya makanya. Who knows? Iya ini harusnya sedih tahu. Betul banget, tapi hari ini aku membawakan berita dari Surabaya karena memang di Malang itu ada reporter kita Mas Udin, cuman hari ini dia berhalangan untuk live, jadi aku membawakan berita ini. Baik. Dan ini adalah berita ketiga ya terkait kematian kucing massal ini di Kota Malang begitu. Nah kalau yang sekarang ini ada di salah satu jalan, tepatnya di kawasan kawasan Jalan Losari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nah ini seperti kematian massal kucing yang 2 sebelumnya itu, menurut kesaksian pemilik, mereka menemukan kucingnya kejang-kejang, terus kemudian tadi lama kemudian menghembuskan nafas terakhir gitu ya istilahnya. Terus dari penelusuran reporter kami di lapangan, dari hasil wawancara juga dengan pemilik kucing-kucing yang di sana itu, bahwa dia menemukan 3 kucingnya mati, meskipun tidak secara bersamaan, tapi gejalanya hampir mirip-mirip. Tidak ada luka, tiba-tiba dia kejang, terus tiba-tiba nggak lama kemudian kucingnya didatakan meninggal gitu ya. Nah sebenarnya awalnya kejadian yang sekarang ini viral di media sosial X, lalu kemudian reporter kami melakukan penelusuran ke lapangan, dan kemudian ketemulah dengan salah satu pemilik kucing itu dengan nama Utiruri itu. Dia mengaku ada 3 kucing yang mati gitu ya, walaupun tidak secara bersamaan gitu. Nah, ada tetangganya yang kemudian bernama Haris itu bilang kalau misalnya dia sudah menemukan 5 kucing meninggal di depan rumahnya yang merupakan rumah kosong gitu. Nah, kucing-kucing ini tuh nggak tahu kenapa meninggalnya, terus tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba meninggal, nggak ada luka, dan kelihatannya kucingnya ini gemuk-gemuk karena semuanya rata-rata pakai kalung gitu, dan berarti kan ini kucing ini ada pemiliknya gitu. Kenapa bisa kemudian meninggal atau mati massal di situ belum ada yang tahu karena di lingkungan itu tidak ada CCTV. Dan kejadian ini sudah berlangsung sepekan terakhir. Katanya Mbak Utiruri itu selama sepekan terakhir ini sudah ada kurang lebih 11 kucing yang dinyatakan mati. Lumayan banyak juga ya. Bisa dengar suara kalian karena sambungannya mati. Halo. Aku sambung dulu. Udah kedengeran belum? Ya, kayaknya emang terputus. Mana mati? Aku nggak bisa dengar studio. Oke, Mbak Mira, sambil kita coba sambungkan kembali audionya. Oke, udah dengar lagi. Oke. Ini berarti kalau misalnya dilihat pada kasus sebelumnya, katanya ternyata sebelumnya tuh sudah pernah ada kasus kucing mati massal juga ya di Malang, betul. Di Malang bener pada tahun lalu Oktober 2024. Betul. Waktu itu 16 kucing katanya dalam waktu yang berdekatan. Betul. Ini mirip-mirip kasusnya. Betul, karena memang ditemukan tidak ada luka, belasan kucing tiba-tiba mati mendadak di satu lingkungan, dan itu kan udah kejadian kedua yang Oktober itu ya. Kejadian pertama itu di bulan September. Jadi dalam waktu kurang lebih nggak sampai 6 bulan terakhir ini sudah ada 3
kali kematian kucing massal gitu. Nah, kalau misalnya kami kan kemudian bertanya ke aparat wajib ya, ke Polrestabes Malang begitu. Nah, Polrestabes Malang sendiri mengaku belum mendapat laporan terkait yang di kasus yang terbaru ini, yang di Lowokwaru Malang ini. Katanya polisi belum bisa menindaklanjuti karena belum ada laporan dari masyarakat. Nah, tadi kami kemudian bertanya lagi kepada pemilik kucing yang kemudian tadi menceritakan kalau 3 kucingnya mati mendadak begitu ya. Dia belum bisa membuat laporan karena belum ada bukti. Kembali lagi karena tidak ada CCTV di lingkungan rumahnya. Dan untungnya dan alhamdulillahnya belum ada korban lagi, belum ada kucing lagi yang dinyatakan meninggal begitu ya. Dan semoga tidak ada lagi gitu katanya sang pemilik begitu. Mungkin karena untungnya sudah viral, jadi kemudian pelakunya takut. Karena kemarin kan kalau misalnya kita lihat polanya gitu ya, yang September setelah viral kemudian mereda. Kemudian yang Oktober viral, reda. Nah ini kemarin, dan ini kemudian terjadi lagi di bulan Februari ini. Sebenarnya laporannya itu udah dari tanggal 14 Februari sih. Dan untungnya sampai sekarang belum ada korban tambahan. Itu emang selalu setiap pagi ya Mbak? Katanya memang ditemukannya rata-rata pagi-pagi gitu loh. Mungkin, jadi gini, kalau buat yang punya kucing kan pasti tahu ya kalau kucing itu lebih aktif di malam hari karena memang mereka kan predator gitu ya, walaupun predator domestik makannya cicak, capung, curut, tikus rumah gitu ya. Dan mereka kan memang aktif di malam hari karena memang kucingku juga itu lebih aktif di malam hari. Nah biasanya mereka kan berburu, terus mereka juga suka makan rumput. Nah mungkin ada yang, tapi ini masih dugaan ya, karena berdasarkan pengalamanku, aku pernah punya kucing yang gejalanya matinya kayak gini. Dia makan rumput sembarangan, ternyata di situ ada tetangga yang menyebar langsung tikus gitu. Dan gejala kematiannya mirip, kejang, muntah, terus nggak lama langsung gak tertolong. Kalau kata dokter, waktu itu aku sempat tanya ke dokter hewan ya, kira-kira kenapa kemudian bisa secepat itu, karena kemudian racunnya sudah menyebar ke aliran darah. Jadi sudah tidak bisa diobati lagi. Tuh. Apakah sudah ada respon dari dokter hewan gitu ya terkait dengan memastikan nih jenis racun apa yang sebetulnya disebar atau ya tidak sengaja dikonsumsi sama si kucing ini yang sampai akhirnya juga tidak bisa ditemukan tracknya oleh kita gitu? Belum ada sih keterangan terkait dokter hewan setempat. Nanti akan kami update ya di Jatim, Kak Iza. Makasih. Yes. Karena kasihan ya, maksudnya kan apakah sebetulnya ini ya kalau berulang sih kita jadinya curiga ya, seuzon ya Kak ya. Dan motifnya apa gitu? Bisa jadi lebih besar kasusnya ketika kita tahu motifnya, misalnya apakah ada kecemburuan terhadap seorang owner antar sesama owner kucing gitu misalnya. Betul. Atau memang ada motif yang lebih besar lagi aja gitu. Belum diketahui. Kayak Edo lihat deh yang kucing-kucing yang meninggal itu ya, bukan videonya. Kucing ras yang mahal kayak Maine Coon atau British yang sekarang lagi hype itu ya, atau Scottish Fold gitu yang harganya belasan juta di e-commerce. Ini kucing-kucing biasa loh, kucing-kucing domestik, dan bahkan ada yang punya, dan bahkan lucu-lucu banget karena gendut gitu kan. Kucing domestik kan kalau misalnya gendut pun lucu banget kan memang gitu. Ya kok ya tega ya. Tapi nggak ngerti juga sih apakah orang ini benci sama kucing. Emang kan kita tidak bisa normalisasi kalau semua orang suka sama kucing ya. Betul. Tapi tidak membenarkan juga perbuatan semacam ini gitu. Tapi Kak di kasus-kasus yang sebelumnya terjadi di bulan September Oktober lalu tindak atau apa ya yang sudah dilakukan oleh pihak yang berwajib tuh apa? Karena kalau misalnya yang sekarang kan memang belum ada karena belum ada bukti ya, tidak cukupnya bukti atau laporan gitu. Kalau yang kejadian sebelumnya apakah sebetulnya sudah ada tindakan yang dilakukan gitu misalnya? Nah kalau dari tadi follow up dari reporter kami di lapangan, ternyata belum ada nih Kak Eza dan Kak Edo, dan semoga kesempatan ini juga bisa kita gunakan untuk menagih begitu kira-kira penyelidikan polisi ini sudah sejauh mana. Ya walaupun ini bukan manusia ya, tapi kucing kan salah satu sahabat terbaik kita ya. Dan banyak orang termasuk aku yang menganggap kucing itu anakku sendiri gitu. Jadi ini juga menyentir rasa kemanusiaan kita gitu. Semoga bukan karena
ini bukan kasus manusia gitu, jadi gerakannya agak lambat. Semoga ini bisa jadi mendapatkan atensi untuk Pihak yang kepada berwajib. kepolisian setempat untuk juga gercep gitu dengan kasus ini, karena kayaknya kita ngilu juga ya bahasnya. Kasian, sedih. Aku aja sampai videonya, maaf banget tapi aku nggak tonton videonya karena kasian si kucingnya. Apalagi yang di Jawa Barat juga ada baru kasus kucing ditembakkan sama satpam. Dan videonya tersebar viral gitu pas dia lagi tembak langsung kucing itu di kepalanya gitu. Terus sekarang ada berita kucing mati massal juga gitu, dan pasti sedih banget ya. Kucingnya nggak sakit, masih kelihatan ceria, seger gitu ya, terus tiba-tiba pulang, terus kejang-kejang mati. Kan bisa dibayangin ya, aduh sedihnya kayak apa. Terlepas dari apakah ini karena kasus cuma hewan biasa atau kasus yang dianggap sepele gitu, tapi dari kasus yang sepele ini justru bisa jadi akan menjadi besar kalau dibiarkan gitu ya. Makanya kita perlu ada penyelidikan begitu ya, biar tahu aja kenapa bisa sampai terjadi, dilakukan sehingga bisa ada mitigasi ke depannya. Betul, karena ini udah berkali-kali kan Kak, udah 3 kali loh, dan bukan jumlah yang sedikit. Pertama ada 12, sekarang ada 16, tapi sekarang jadi juga ini ada nggak, belasan. Jadi ini nggak Mbak Mira, daerah di sana jadi kayak horor nggak jadinya? Jadi kalau malam-malam lewat situ tuh kayak ada yang bunyi miau miau miau. Ada yang ini ya gentayangan gitu. Tapi sebenarnya mau hantu kucing juga gue takut sih. Serem-serem juga. Ini jadi lucu. Aduh, nggak tahu sih ya. Mungkin semoga bisa tidak jadi ada arwah-arwah kucing bergentayangan di Kota Malang ya. Mungkin jadi bisa Tidak jadi salah menambah satu kemalangan. hal yang direportase sama teman-teman Detik Jatim selanjutnya juga ya. Betul. Selain ke dokter hewan follow up-nya. Betul. Kalau soal reportase masih banyak ini yang harus direportase. Kita lagi breaking news tahu di web. Nah itu dia, makanya disaksiin aja Detikers juga ke Detik Jatim langsung untuk update-nya juga, termasuk nanti sumber-sumber narasumber yang lainnya juga akan diupdate sama teman-teman dari Detik Jatim. Anyway, terima kasih banyak Mbak Mira atas informasinya. Ya, sama-sama. Kita nantikan ya update-update terbarunya ya Detik Jatim ya. Oke, semoga tidak ada lagi kucing-kucing yang mati massal ya, kayak Edo dan Eiza. Amin, semoga nggak ada. Ya kita jadi sedih juga di sini Don. Tapi terima kasih banyak Mbak Mira sudah memberitakan kepada kita juga. Semoga ada update selanjutnya ya. Oke, terima kasih Kak Iza. Selamat sore. Dadah. Untuk mengenang jasa kucing-kucing tersebut, kita akan tutup segmen ini dengan bahasa kucing. Miau 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 miau. Itu artinya adalah sesaat lagi sudah memasuki jam 4 dan kita akan tutup marketnya. Makanya kita akan cari tahu market review hari ini dan kita akan simak bersama-sama. Ini dia sentimennya. Waduh.
That was it. Sentimen-sentimen yang mempengaruhi perdagangan pasar hari ini. Betul. Tadi kita ngelirik ke kanan, agak silau. Karena Karena sepanjang hari ini hijau katanya. wow. Seperti mati lampu. udah Yes. gelap dong kalau itu ya. Shining, Balik lagi. shimmering, Splendid. splendid. Tapi tentunya kita nggak sendirian ya. Habis ini. Kali ini juga masih bersama Yes. dengan investasiku dan Mbak Sandra hadir kembali. There she is. Masih disuruh nyanyi gak sih Kak udah selama ini? Nyanyi kalau Masih. merah ya. Oh, Kan biar enggak merah. Emang gitu aturannya. Gerah. Oh, Bikin gitu. peraturan sendiri beliau. Tapi kalau gitu Kan biar bisa sih, Terlampau Ibu. sering kau buat patah hatiku. Aduh, bagus ya. Sekarang layarnya gede sekali. Iya, iya. Kalau hijau, Kita mau bagus. sharing aja nih guys. Iya nih. Eh, Kayak is this the kamera- final number? coba ya. Kita cek Ini dulu. udah 16.05 juga Oh iya, anyway. udah. Karena ini delaynya agak setengah jam ya yang di sini. Cuma jadi kita update dari gawai kita. Oh, it's even better. dulu aja. Ya? Iya, ini yang sebelumnya. Betul. Jadi kalau Ini ditutupnya belum yang update ya? sekarang 16.05 itu ISG-nya ditutup di level 6.830. Naik 192 poin atau 2,9%. Iya, Yes. betul. Very high. Apa yang terjadi Mbak Sandra? Jadi hari ini tuh saham-saham perbankan pada naik ya, yang kayak BRI, Oh. BCA, Mandiri gitu. Kalau aja BRI. kemarin udah pada beli ya setelah kita Iya. bilang gitu ya. Selalu begitu kan, Selalu penyesalan begitu. selalu datang terakhir. Oh, penyesalan selalu datang terakhir emang. Dan kebetulan juga saham-saham konglomerasi juga naik nih per hari ini yang punyanya Pak Prajogo Pangestu, kayak Cuan, BRPT, gitu. Brand. Itu pada naik. Jadi besar ya menyokong IHSG kenaikan hari ini karena sebentar lagi kita akan mendengarkan ini ya, suku bunga nih mau tetap atau diturunkan nih hari Rabu nanti Bank Indonesia gitu. Jadi kita duluan daripada global sana. Cuman ya semoga aja hasilnya yang terbaik ya, harusnya sih turun ya sekitar 25 BPS karena kalau kita lihat inflasi kita sangat memprihatinkan gitu. Jadi yang menengah ke bawah tuh udah mengetatkan ikat pinggang supaya belanja yang seperlunya aja gitu. Menengah ke bawah tuh udah pada kabur Mbak ke luar negeri. Atas kali. Menengah ke bawah ya? Menengah ke bawah kabur ke luar negeri, cari penghasilan di luar. Di luar ya, iya ya. Ada tagar itu ya. Kabur aja Kabur aja dulu ya. Iya. Nanti mereka beli saham di Indonesia, pakai duit gaji mereka di sana. Oh iya juga Jadi ya. SG-nya naik lagi gara-gara Cicil mereka. saham perbankan ya, Benar. yang laporan keuangannya Berarti sebenarnya bagus kan solid. kabur aja dulu. Iya. Nggak tahu. Nggak komen kalau itu. Aman aja ya. Tapi kalau untuk kabur aja dulu tapi balik lagi it's okay sih ya, nggak apa-apa ya untuk Emang kalau nggak kabur, kalau nggak balik lagi kenapa emangnya? kan nggak bisa memajukan Indonesia dong. Kan bisa dari Bisa, luar dari luar. kontribusinya. Sebagai Pahlawan Penyumbang devisa. oh ya itu boleh. Kalau benar-benar nyumbang, kalau lebih tertarik saham di sana gimana? Kan tetap Lebih murah di ngirim, si Indonesia. Iya sih. kan tetap Memang. ngirim Tapi buat tetap orang harus tua. ya. Iya. Iya. Ya terlepas daripada Ya. orang-orang yang kabur ke luar negeri, Iya. tapi memang ini adalah momentum kemarin kita bilang ke Mbak Sandra di saat ISG itu di level 6.500, 600 kita selalu ingatkan ini mumpung sudah harganya Rebound ya. obral gede-gedean Oh sih mestinya kemarin iya pas adalah lagi momentum yang dia bagus gitu. agak sideways tuh itu oke. Ya But kita lihat lah. there's still a room ya Mbak untuk bisa mendapatkan peluang cuan karena masih di 6.800 Oh juga iya ya. masih lah, masih jauh. Apalagi bank perbankan juga lagi pada masih murah-murahnya banget gitu. Dibandingin dengan kita lihat hasil laporan keuangannya, ya tetap solid lah, tetap tumbuh, bukannya minus gitu ya. Tetap tumbuh walaupun tumbuhnya kecil, dikit yang biasanya double digit ini single digit gitu ya. Ya tapi kalau misalnya ya kita lihat misalnya perusahaan tetap bisa kasih profit, harganya malah turun, berarti kan itu sesuatu yang diskon toh Iya, dalamnya iya. juga nggak apa-apa gitu kan, masih bisa, manajemennya masih solid. Buktinya nanti kayak contohnya BRI mau buyback saham gitu kan, RUPS nanti bulan Maret ya kalau nggak salah ada rencana buyback saham. Berarti kan kalau dia buyback saham melihat harga BRI itu sedang murah-murahnya. Makanya bisa jadi nanti akan Gitu. ketika buyback naik tuh harganya jadinya. Iya bisa jadi. Kemungkinannya lebih besar lah ya. Berarti Jadi kalau ya. misalnya saham perbankan baiknya sih cicil aja karena kan sensitifnya sama suku bunga ya. Gitu. Jadi kalau suku bunganya nanti tahun ini turun, tahun depan turun lagi ya itu memperbaiki harga
perbankan Selain nanti. karena mahal juga kan. Selain karena juga ya kalau nggak dicicil emang mau wow dar dor. Jor-joran Iya. Jor-joran. Sentimennya apalagi ya itu sih kalau dari Indonesia ya justru datanya tuh melemah ya, banyak ada yang melemah ya. Data impor kita yang tadinya 11% jadi -2 ya, bagus ya gitu. Jadi kita nggak banyak impor tapi ekspornya kita juga malah turun gitu. Nah inilah harusnya yang mesti dilihat pemerintah, harusnya suku bunganya udah mulai diturunkan ya karena data-data itu kurang mendukung gitu, data-data ekonomi. Cuman ya mungkin pemerintah bingung juga, bukan bingung ya, masih Ada galau pertimbangan kalau- lain mungkin ya. Karena suku bunga global masih tinggi. Kalau dia Iya. turunin duluan ntar efeknya ke Ya, jomplang. rupiah atau investor asing Betul. gitu. Betul. Tapi good newsnya juga pasti banyak juga ya. Misalnya di mana mungkin juga di sini kayaknya kalau melihat sehijau ini justru apakah kalau aku melihatnya justru bukan momen yang tepat dulu untuk taking profit karena kayaknya masih ada possibility untuk naik lagi ya. Benar-benar. Ini baru hari pertama dia rebound ya. Mungkinkah akan melanjutkan penguatan besok? Masih mungkin banget ini karena naiknya lumayan banyak ya, hampir 3%. Biasanya Iya, kan 1 2,9, atau 2, ini 3%. Saham apa nih Mbak yang paling secara saham, secara emiten maupun secara sektoral yang mendulang cuan cukup tinggi hari ini? Ya hari ini kalau yang cukup tinggi itu perbankan ya udah pasti. Perbankan, terus ada infrastruktur sama energi. Energi juga penyumbang. Salah satunya juga ada Toba. Toba itu ini masih yang ini ya, masih rumor-rumornya. Karena kan kita tahu ya ada Danantara ya. Dana Danantara itu nanti akan per tanggal 20 berapa nih? 24 Februari Prabowo akan mengumumkan ke siapa tuh nanti yang akan memimpin Danantara ini. Apa hubungannya Toba dengan Danantara? Karena Toba kan di dalamnya ada Pandu Syahrir dan kemungkinan Danantara ini bisa dipimpin antara ada 2 kan kandidatnya. Salah satu kandidatnya Pandu Syahrir. Betul, Pandu Syahrir. Makanya jadi sentimennya ke Toba. Iya, dan kalau dari ininya sih coba ya, kalau dari laporan keuangan juga Toba itu mengalami peningkatan ya. Gitu. Untuk net income-nya dia. Itu dan Toba juga beralih nanti ke energi terbarukan ya untuk panjang lah ini. Gitu. Wah, hari ini Toba Tapi berarti Iya, udah Tapi beberapa gokil hari ya. dia. recordnya cukup Murah nih. Iya. Tapi kan maksudnya apakah is it safe untuk bilang kalau ini tuh apa ya, Untuk aman long gitu. term. Karena kan sebetulnya fluktuasinya masih cukup Iya. cukup atau secara heboh. fundamental emitennya tidak cukup bisa menggaransi bahwa dia akan sustain gitu. Kalau misalnya dari segi bisnisnya mungkin ini kalau yang mau jangka panjang ya panjang banget karena kan dia mulai beralih yang tadinya batu bara ke energi terbarukan dan kalau kita lihat kita juga harus pantau terus nih laporan keuangannya nambah terus nggak si net profitnya, terus equity juga nambah nggak, itu aja sih yang kalau misalnya mau dipantau jangka panjang. Sama utangnya, jangan sampai utangnya dia punya utang besar atau utang berbentuk dolar kayak gitu. Tapi kalau dari untuk mau trading jangka pendek bisa nih di Toba nih spekulan Yang mau aja ya. yang mau aja yang ngerti-ngerti aja ya. Oh, sekarang Yang selain ada ngerti-ngerti YTTA aja, ada yang tahu-tahu YMMA aja. juga. Ya, MMA, iya benar. Ya, MMA yang mau yang aja. aja. Mau Iya. aja. Yang berani-berani aja. Iya, yang berani-berani YBBA. aja. Atau mungkin yang tadi disebutin sama Mbak Sandra juga yang sudah melakukan riset tuh mengenai bagaimana possibility-nya juga. Ya, gitu ya, betul. mengenai Untuk sistem panjangnya ini ya. akan memprovide apalah misalnya untuk pemerintah gitu. Atau Iya, mungkin iya. sebenarnya energi terbarukan di negara kita tuh kayak gimana Iya. sih perkembangannya gitu. Jangan-jangan Betul. kita balik lagi ke batu bara kayak negara. Oh, Yang karena lain salah ya. satu Kembali lagi. Prabowo pernah bilang kemarin di pengumuman Danantara itu yang akan dikelola kan 715 triliun ya. Dan itu kemungkinan akan sektor-sektor yang emang dia concern kayak ketahanan pangan, energi terbarukan, teknologi, EV yang gitu, yang seperti itu. Gitu. Jadi ada kemungkinan ya, tapi harus tetap dipantau terus. Gak bisa percaya gitu aja, harus tetap dianalisa lagi ya. Benar. Lebih Dipantaunya lanjut. di Detik Finance ya guys. Iya. Jangan di website yang lain. Detik Finance aja. Betul. Atau Detik Finance.
Marah ya. Sabar Kayaknya nggak dong. boleh banget gitu ya di Iya. tempat lain. Ataupun juga ada program paginya investasiku. Oh iya ada program paginya. 8.30 di YouTube-nya investasi. Iya, YouTube dan Betul. Instagram. Gitu. Karena sekarang Mbak Sandra di sana. Enggak. Yang host. Oh bukan. Semuanya aja ntar aku Oh, Giliran ya. rolling Aku ya. aku di Discord ya. Oh. Aku admin Discord. belakang ini Layar. di belakang layar dulu ya. Oh, di Siap. depan layarnya di Detik Iya, Sore. iya betul. Di depan layar Detik Nah, Sore. ini ngomongin Discord. Nah, masih ada cering. di sini sekarang. Sini, Di Kak. sini. Kayak di sebelah sini nih guys ada Iya. barcode, kalian bisa scan. Di dalamnya itu ada grup Discord-nya investasiku. Di sana Yes. bisa tanya-tanya macam-macam Betul. barengan sama para investor lainnya, bahkan juga diajarin gimana caranya bisa mengandalkan AI dalam berselancar Iya. di pasar modal. Betul. Jadi kita ada trading with AI di Betul. situ. Gitu. Terus- Kenapa kita nggak boleh takut sama AI? Sebenarnya nggak boleh takut sih, harusnya AI itu membantu kita. Cuman kita nggak boleh 100% percaya kepada AI. Oke. Tetap harus kita bijak ya, memakai, menganalisa gitu. Jadi nggak boleh 100% kita percaya. Betul. Gitu. Hashtag teman AI adalah teman. Ya. Hashtag AI adalah ART. Pembantu. Ih, parah banget Bos Sandra. Ih, namanya Asisten. apa ya? Ih, apa di Instagram? Asisten, jangan. Di doxing Di dong. itu ya, diralat asisten. Asisten. Betul, Yang membantu membantu kita, mempermudah pekerjaan kita. Betul. Gitu. Alright then, kita tutup Oke, market oke, oke. reviewnya. Terima kasih banyak Mbak Sandra. Thank you. Nantikan Indonesia. besok akan ada lagi tentunya market review Ya, semoga bersama sentimen-sentimennya. Hijau-hijau Semoga masih dalam tetap minggu ini hijau. ya. Karena orang-orang duitnya udah pada habis nih buat konser, buat pergi ke Jepang, buat pergi makan, Nah, bentar lagi buat pulang buat mudik. Valentine, ntar lagi Oh buat iya, mudik. ngasih THR, Benar. ngasih ya. THR, Ya minimal kita ke ponakan-ponakan. Iya, It's time to gain some profit ya. Pengeluaran terus ya. Bener, Iya. makanya kita tunggu banget nih yang harusnya cair-cair sekarang. Seperti- Termasuk investasi Oh, iya. dari Ya pasar makanya saham. boleh investasi dulu atau investasi singkat dulu atau trading dulu gitu ya sambil Betul. ngumpulin duit. Gitu. Nah makanya ngobrol, konsultasi sama Mbak Sandra dan kawan-kawan dari investasiku juga di Discord tadi. Sama ya. baca Detik Finance. Iya. Karena ada Edo di situ. Habis ini kita punya editorial review. Kita akan ngomongin copras-capres. Gila, kita baru aja selesai pemilu guys. Tiba-tiba udah mau ngomongin pemilihan presiden 2029 lagi. Wow, kayak Betul. baru dilantik udah. Brace yourself Iya. everybody. Kita akan ngobrolin dengan lebih santai dan hopefully akan lebih menarik ya. Betul. Eiza dan lebih ringan gitu biar nggak stres-stres Mumet banget mikirin ini. gitu Berat ya. ya pembahasannya berat. Ya, Begitulah. Namanya kita juga abis- detik sore. kita nggak akan nggak bikin cuma berat hore. kok. Aja hore-hore. Iya kan? Justru kita akan bikin berat karena kan nggak cuma hore-hore. Iya benar. Aku ngopi dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Detik sore. Nggak cuma hore-hore. Bener, karena masih ada. Berdaham gue. Sampai nggak tadi dalamnya? Kayaknya iya deh. Daham dulu baru muncul deh. Gitu ya kan. Karena Itu ternyata artinya kita beneran live guys. betul. Ini bukan recording, ini bukan tapping. betul. This is real event. Coba di kolom komentar nyuruh Eiza jungkir balik dia sekarang. Tapi talking about recording, sebel gak sih kalau misalnya kita di tengah-tengah meeting, terus tiba-tiba lagi ngomong apa gitu ya, atau ada yang lagi ngomong, terus tiba-tiba ada mbak-mbak yang bilang recording in progress. Oh iya bener. Terus kayak Suka tuh. boleh nggak? Bukannya itu di awal biasanya. Iya, tapi kayak di tengah-tengah meeting itu ada yang baru inget kayak oh iya harus di-record gitu. Oh gitu, suka kayak gitu. Recording in progress, terus kayak baru inget nih penyelenggara untuk nge-record meeting ini. Oh ada sering yang kayak gitu ya. Gue seringnya dengarnya soalnya di awal tuh kayak oke kita mulai ya meetingnya teman-teman. Baru recording in progress. Oh ya, bagus. Good, bener tuh. Ya. Karena paling gak kayak gitu ya. Tapi ini juga in progress. Speaking of in progress, something progressing. Since kita sudah running presiden yang baru. Betul. Sampai saat ini berarti udah berapa bulan nih? 3, 4, 5 Tapi- bulan. Iya. 5 bulan tapi udah mau ngomongin periode
kepemimpinan yang masa datang. Iya, betul ya. Jadi sebetulnya ini adalah progres yang kayak wow, berprogres sekali alias gercep. Gercep banget. Iya. Karena sebetulnya juga mungkin untuk ya well let's say me atau mungkin juga di antara detikers juga ada yang merasa kayak kita baru nih tarik napas panjang lagi, lega kalau pemilu itu akhirnya selesai juga gitu. Tapi akhirnya setelah adanya pemberitaan ini jadinya kayak ternyata Indonesia itu adalah negara yang senang pesta. Pesta demokrasi. Efisiensi nggak efisiensi? Pesta mulu. Pesta ya kan? Ada cara untuk pesta. Nah, apakah pesta demokrasi adalah pesta yang senang untuk di-attend? Itu masih jadi pertanyaan. Betul. Tapi kita akan ngobrolin soal bagaimana kemarin di Kongres luar biasanya Partai Gerindra. Itu juga sekaligus momen di mana disebutkan bahwa Gerindra akan kembali mencalonkan atau KLB mencalonkan Pak Prabowo menjadi calon presiden di 2029. Betul. Siapa wakilnya nanti nggak tahu, tapi yang pasti itu yang kemarin salah satu jadi hasil dari KLB Gerindra yang berlangsung pada hari Kamis minggu lalu. Betul, walaupun sebetulnya juga nggak hanya satu-satunya ya keputusan yang dilahirkan gitu dari KLB berikut. Jadi sebetulnya juga ada 5 keputusan yang disampaikan atau mungkin juga diputuskan gitu ya, yaitu adalah yang pertama menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai Gerindra periode 2020 sampai 2025. Kemudian juga menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025 sampai 2030. Yang ketiga, menetapkan Bapak Prabowo ini sebagai Ketua Dewan Pembina. Dan tentunya juga ini menjadi salah satu yang bertanggung jawab paling besar lah ya atas arah kebijakan dari partai. Kemudian yang keempat adalah menetapkan Pak Prabowo sebagai formatur tunggal gitu. Jadi Kongres ini memberikan mandat kepada Pak Prabowo sebagai formatur tunggal untuk menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta susunan pengurus DPP Partai Gerindra gitu. Dan yang kelima ini nih yang mau kita bahas elaborasi paling banyak lah ya, yaitu adalah menjadi calon presiden dari Partai Gerindra pada Pilpres di tahun 2029 mendatang. Is it too soon untuk menentukan atau sebetulnya ini adalah salah satu ya sebetulnya hak aja gitu dari sebuah partai untuk ya kalau kita bisa menentukan sekarang ya kenapa harus nunda-nunda gitu. Atau ada maksud lain. Kita coba elaborasi bersama ya, karena kita nggak cuma berdua tentunya ngobrol ini karena nggak pada kapasitas itu juga. Tapi kita akan ngobrol bareng sama Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik yang udah tersambung lewat live Zoom bareng sama kita sore hari ini. Selamat sore Mas Adi. Selamat sore. Sore Eza, Endo, salam kenal. Salam kenal. Mas Adi kenapa pakai jaket merah? Bukan merah nih, oranye loh. Oh, oranye. The Jack ternyata. Aku kira jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oh, ini beneran oranye, Mas? Ya, kayaknya lah. Cuman memang pencahayaannya lagi hancur jadi kelihatan. Oh gitu ya. But anyway Mas Adi, kita gak akan ngomongin soal warna-warna yang ada di dunia ini. Tapi ya salah satu warna lah ya, warna orange tuh somehow identik juga sama Gerindra ya, anyway. Is it? Iya gak sih? Kalau aku sih ingetnya kucing. Ya whatever it is, tapi kita mau ngomong soal KLB Gerindra kemarin tuh Mas, yang juga melahirkan beberapa keputusan, termasuk soal kita tahu bahwa Pak Prabowo memberikan kode adanya koalisi permanen yang dibentuk gitu. Tapi bicara soal koalisi permanen yang akan terus bertahan sampai 2029 itu possible Mas Adi ngeliatnya? Kalau yang disebut koalisi permanen itu koalisi saat ini hingga 2029, saya termasuk yang menjamin itu akan tetap langgeng dan tetap terjadi. Really? Karena per hari ini saya kira tak ada satupun partai politik yang mau berhadap-hadapan, tak ada satupun partai politik yang siap pisah jalan dengan Prabowo khususnya. Jadi itu yang sepertinya saya baca soal koalisi permanen dalam konteks bagaimana koalisi Kim Plus saat ini tetap solid dan tetap bagaimana menjadi support system terkait dengan kebijakan-kebijakan politik strategis Prabowo ya, yang kelihatan pro rakyat.
program makan bergizi gratis, biaya haji dipotong, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang kedua, secara prinsip sebenarnya soal koalisi permanen ini tentu dengan harapan partai-partai pengusung Prabowo yang tergabung dalam Kimplas itu tidak ugal-ugalan di kemudian hari, tidak nyerong-nyerong, tidak bermanuver. Karena biasanya jelang pemilu 2029 ada partai-partai politik yang menyatakan diri bagian dari koalisi pemerintah. Dia sering pisah jalan, sering bermanuver, dan seringkali melawan keputusan-keputusan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Apa tujuannya? Cari perhatian ke rakyat. Apa tujuannya? Cari simpati kepada rakyat. Supaya nanti di 2029 partai tersebut itu mendapatkan keuntungan secara politik. Jadi Pak Prabowo ini ingin mengikat sehidup semati bahwa partai yang tergabung dalam Kimplas per hari ini janganlah ada yang membelot, janganlah ada yang kemudian nyerong-nyerong. Nah, yang agak sedikit panjang ceritanya adalah kalau yang disebut dengan koalisi permanen itu adalah koalisi bukan hanya hari ini, tapi koalisi untuk kepentingan politik 2029 dan 2034. Disitulah kemudian partai-partai yang ada di Kim saat ini, statement-statementnya itu bersayap dan normatif. Misalnya Nasdem kan, Nasdem ngomong sampai kapan koalisinya, kemudian partai yang lain masih mempertimbangkan, yang lain itu masih menganggap pemilu masih jauh. Nggak ada yang firm gitu ya, Mas? Iya, kalau bicara tentang periode kedua Prabowo Subianto, memang partai-partai politik itu pendukungnya saat ini semacam dilematis ya, between rock and hard place. Jadi dilema lah. Kenapa dilema? Satu sisi pastinya partai-partai pendukung Prabowo hari ini juga punya tiket loh maju Pilpres 2024. Karena kan ambang batas presiden 20% sudah dihilangkan. Artinya saya hakul yakin semua partai politik di luar Gerindra itu dari lubuk hatinya yang paling pasti dalam punya calon masing-masing. Ingin memajukan kader mereka baik sebagai calon presiden ataupun sebagai wakil presiden. Karena kalau mau jujur, mimpi terindah partai itu kan bisa melihat kader mereka jadi calon di Pilpres. Nah, yang kedua tentu yang disebut dengan kotel efek. Pilpres dan Pileg itu kan bersamaan. Ada kecenderungan di politik kita di mana kalau ada partai mengusung kader mereka jadi calon presiden dan calon wakil presiden, suara Pilegnya itu akan naik secara signifikan. Jadi itu yang kemudian membuat kenapa partai-partai pendukung Prabowo Subianto kalau bicara tentang Prabowo di periode kedua masih tidak tegas jawabannya. Tapi kenapa saya sebut dilematis? Yang kedua, rasa-rasanya partai politik itu sekalipun punya kesempatan untuk memajukan kader mereka, tapi kalau melihat lawan yang harus dihadapi adalah Prabowo Subianto, mereka itu ngeri-ngeri sedap. Mereka itu berhitung betul, karena apapun Prabowo itu elektabilitasnya pasti paling mentereng, popularitasnya nggak ada yang ngelawanin, dan yang paling penting Prabowo itu posisinya petahana. Pasca reformasi, ketika presiden dipilih secara langsung sejak zaman SBY dan Jokowi, presiden petahana maju yang kedua kalinya, dia kalau maju kembali tidur saja bisa menang. Mas Adi, berarti Mas Adi mengamini pendapat Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Pak Prabowo sekarang tidak ada yang berani mengkritik presiden, salah satu presiden terkuat di dunia saat ini, bahkan disebut seperti itu. Mas Adi mengamini itu? Kalau yang disebut Jokowi presiden terkuat itu sepertinya bukan dalam konteks Prabowo untuk yang kedua kalinya. Tapi dalam konteks dukungan politik dan stakeholder yang semua menyatakan tegak lurus bersama Prabowo Subianto. Beda dengan Jokowi. Jokowi waktu 2014 kan disebut dengan triple minority. Satu, bukan ketua umum partai. Dianggap pendatang baru dalam konteks politik nasional, apalagi internasional. Yang ketiga, dukungan parlemennya remah. Kan gitu Jokowi. Prabowo Subianto kebalikannya. Prabowo itu triple majority. Ketua umum partai, pergaulan politik nasional dan internasionalnya cukup luar biasa. Dan yang paling penting yang ketiga, Prabowo itu hampir didukung 82% dukungan parlemen. Jokowi sebenarnya ingin menunjukkan bahwa yang disebut dengan Prabowo itu kuat adalah kondisi politik di mana per hari ini tak ada satupun yang mau berseberangan dengan Prabowo Subianto. Beda dengan Jokowi 2014, jadi presiden Pak Jokowi setahun setengah nggak bisa ngapa-ngapain. Diprotes terus tuh sama kekuatan politik parlemen yang anti Jokowi saat itu. Termasuk kenapa misalnya per hari ini nggak ada yang berani mengkritik Prabowo,
Karena memang kebijakan politik Prabowo itu kelihatan sangat merakyat. Siapa coba yang tidak suka dengan makan bergizi gratis untuk 20 juta adik-adik kita? Semua suka. Siapa yang tidak suka dengan pemotongan hutang UMKM? Semua pasti suka. Siapa yang tidak suka dengan biaya haji yang dipangkas? Saya orang Madura, paling ujung di pulau sana, di Kabupaten Sumeneb, senang betul dengan yang kayak gini. Kan gitu loh. Tapi hashtag kabur aja dulu itu tidak cukup berpengaruh, Mas. Kalau hashtag itu kalau mau jujur, itu kan sebagai bentuk reaksi kalangan-kalangan milenial, terutama mereka yang umurnya 19 sampai 30 tahun, yang per hari ini mereka itu gelisah, tidak mendapatkan pekerjaan yang layak dan kesulitan untuk mengakses dunia pekerjaan. Hashtag itu kan ada di medsos dan kita tahu pengguna medsos terbanyak yang menggaungkan hashtag soal kabur aja dulu kan ada di X, ada Twitter yang jumlahnya sekitar 5%. Dengan tanpa menafikan kelompok ini, tapi yang ingin saya katakan adalah itu kan sebagai salah satu bentuk kritik bahwa persoalan kemiskinan, bahwa persoalan akses terhadap dunia kerja, khususnya untuk anak-anak muda, per hari ini memang belum ada solusinya. Kan Prabowo itu baru 4 bulan, dan itu yang sepertinya menjadi tantangan dan mesti jadi feedback. Bahwa ke depan usia-usia produktif 19 sampai 30 tahun adalah mereka yang juga mesti menjadi prioritas. Bukan hanya adik-adik kita yang saat ini masih ada di sekolah yang kemudian dipersiapkan untuk generasi emas. Nah, anak-anak muda yang disebut dengan bonus demografi, kesulitan bekerja, kesulitan untuk lanjut sekolah S1, juga harus dipikirkan karena mereka ini adalah garda terdepan mestinya yang juga mesti dipersiapkan untuk menjadi generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Saya membaca hashtag soal kabur aja itu, ini tidak lepas dari karena sulitnya untuk mendapatkan kerjaan kok di Indonesia. Kalaupun toh mereka misalnya sekolahnya bagus, S1-nya bagus di Indonesia, kan bawa ijazah kemana-mana nggak laku, Pak. Kalah dengan politisi, sekalipun nggak lulus kuliah, sekolahnya nggak hebat-hebat amat, tapi jadi orang penting dan orang sukses. Jadi rata-rata mereka itu hopeless. Nah yang kedua, kalau mau jujur, hashtag kabur keluar itu adalah soal bagaimana memang, kalaupun toh ada yang bekerja di Indonesia, itu nggak manusiawi dan nggak layak. Seakan-akan macam orang tutup lobang, gali lobang. Jadi punya bukan, duit tapi pas-pasan. jadi Punya bukan duit, karena tapi kekecewaan pas-pasan bayar kontrakan, kira-kira begitu. dengan Pak Prabowo ya, Mas ya. Bukan Bukan karena satu- kekecewaan itu ya. Betul, artinya apa? Hashtag yang disebut dengan kabur aja bagi saya, sekalipun ada adik-adik kita yang bekerja umur 19-30 tahun, yaitu buat makan harian, beli pulsa dan bayar kos-kosan. Selebihnya nggak bisa berharap apapun. Bahkan kalau mau jujur ya, banyak sekali orang-orang di Indonesia itu kan bisa bayar rumah, bangun rumah, kemudian bisa sekolah anak-anaknya, karena mereka bisa bekerja di luar negeri. Kalau mengaca pada di kampung saya di Madura, Mas, sejak lama sebenarnya, sejak tahun 90, sejak tahun 2000, banyak sekali orang kampung saya itu kerjanya di mana? Pertama di Brunei, yang kedua itu Malaysia, yang ketiga di Arab Saudi, yang keempat di Jepang. Mereka lah yang kemudian bisa tuh ngebangun rumah, sekolahin anaknya, kuliahin anaknya. Karena tanpa itu semua, sekalipun punya pekerjaan, justru akan semakin menambah beban. Kerjaannya itu penghasilannya tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Tapi secara prinsip soal hashtag kabur aja dulu, prinsipnya adalah jangan lagi ada anak-anak muda, anak-anak milenial yang kesulitan cari kerja, ataupun mereka yang sedang bekerja, tapi duitnya hanya pas-pasan. Oke, tapi info dari orang dalamnya nih, sudah akan adakah solusi mengenai atau respon mengenai si hashtag kabur aja dulu, Mas? Atau mungkin untuk saat ini masih belum ditanggapi lebih jauh gitu? Ditanggapi Per serius. hari ini saya belum mendengar apapun ya, baik di media ataupun orang dalam. Saya kan orang luar sebenarnya, tidak mampu mengakses bocoran-bocoran yang ada di dalam. Tapi saya kira suara-suara bising kayak gini mestinya sudah sampai ke pemerintah. Karena kalau kita mau jujur, yang disebut dengan bonus demografi itu kan mengacu kepada mereka yang umurnya 20 tahun sampai 35 tahun ya. Jumlahnya 55%. Mereka ini rata-rata akses terhadap dunia pekerjaan itu agak sulit. Oleh karena itu PR terbesar di luar makan bergizi gratis, di luar pemeriksaan gratis adalah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat. Saya agak sedikit senang ketika misalnya pemerintah itu mewacanakan soal jutaan petani milenial. Nah, cocok itu. Supaya tidak kabur keluar, bagaimana menyejahterakan petani menjadi kunci, Mas. Benar. Saya kebetulan petani dari dulu sampai sekarang. Nah, persoalan petani itu nggak pernah berubah.
soal pupuk, soal kelangkaan, termasuk juga hasil panen yang kemudian harganya terjun bebas. Makanya nggak ada tuh yang mau jadi petani termasuk saya. Nah, yang saya ingin katakan adalah kalau petani disejahterakan, bibitnya disediakan, pupuknya disediakan, hasilnya dibeli dengan harga tinggi, saya termasuk yang meyakini bahwa anak-anak muda kita itu sangat bersenang untuk menjadi petani. Itu salah satu contoh. Kan yang kedua adalah bagaimana industri startup yang selama ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, mestinya memang diarahkan, di-guidance supaya anak-anak muda yang kreatif ini dijadikan sebagai lokomotif dan mesin utama sebagai resource ya untuk bisa menyerap tenaga kerja. Jadi tantangan terdepan bagi Pak Prabowo sebagai presiden memang tidak gampang. Selain soal target ekonomi 8%, dan yang paling penting anak-anak muda yang umurnya 20 sampai 35 tahun itu jangan lagi ada yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Itu saja sederhananya. Siap. Kita sih mengaminkan juga ya. Betul. Untuk itu ya. Tapi balik lagi soal pencapresan dini nih Mas Adi. Ini kan rasa-rasanya kita baru saja selesai ya, gitu ya selesai melaksanakan pesta, tapi udah dikasih lagi isu ini gitu, udah dikasih lagi kabar ini, sentimen ini. Kayak ini urgensi dan risikonya apa buat Pak Prabowo untuk bisa menggelorakan kabar ini, Mas Adi? Kalau mau jujur sebenarnya ini efektif ini sebagai sebuah kampanye dan strategi komunikasi politik. Kenapa? Saya kira ini yang disebut dengan slogan lebih cepat, lebih baik. Oke. Saya membaca kenapa Gerindra dalam KLBI itu segera mengumumkan Prabowo untuk calon presiden yang kedua kalinya 2029. Tentu ibarat pepatah yang mengatakan sekali dayung dua pulau terlampaui. Satu sisi Prabowo Subianto hari ini sebagai presiden yang dimana aktivitas dan kebijakan-kebijakan politiknya yang kelihatan pro dengan rakyat, yang sudah saya berulang kali saya sebut, makan gratis, pemeriksaan gratis, yang semuanya yang pro rakyat itu, pada saat yang bersamaan itu bisa menjadi tabungan bekal politik Prabowo yang bisa dikapitalisasi oleh Gerindra untuk maju yang kedua kalinya di Pilpres, Mas. Jadi sekali menjadi presiden dan pada saat yang bersamaan Prabowo juga menunjukkan dirinya adalah sebagai sosok yang akan maju kembali. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau per hari ini melihat wajah presiden kita adalah wajah presiden separuhnya lagi adalah wajah calon presiden untuk yang kedua kalinya. Nah, bagi saya ini penting. Partai-partai yang lain yang punya nyali terutama ya, kecuali nggak punya nyali ya udah tidur saja. Partai yang punya nyali ingin maju di 2029 per hari ini segera deklarasikan siapa jagoan mereka yang akan diusung maju. Karena kampanye politiknya bisa dilakukan selama 4,5 tahun. Iya dong, terutama ketua-umum partai yang hari ini ada di kabinet, yang saat ini jadi pejabat publik. Mereka itu satu sisi bekerja untuk bangsa dan negara, dan sisi yang lainnya mereka bisa mengkampanyekan dirinya sebagai calon pemimpin masa depan. Berarti nggak mungkin dong Mas, koalisi permanen ini akan bisa tetap bertahan? Kalau sampai 2029 masih bertahan. Tapi pasca 2029 saya nggak terlampau yakin bertahan. Tapi so far makanya, sudah ada respon yang mungkin dianggap sebagai cons nggak sih dari pendeklarasian ini dari partai-partai tersebut? Kalau melihat responnya saya kira semua partai politik support tuh dan merasa senang. PAN mengatakan bahwa paling senang tuh dengan Prabowo maju yang kedua kalinya. Bahkan PAN mengatakan sebagai partai politik yang sejak lama berkongsi dengan Prabowo, karena PAN memang sejak 2014 bersama dengan Prabowo Subianto. Banyak yang happy, tapi partai politik yang sepertinya masih malu-malu ingin memajukan ketua umum mereka di Pilpres, itu masih agak sungkan tuh. Jawabannya normatif, jawabannya retoris, masih mengambang. Karena bagi mereka itu sedang mengkalkulasi untuk memajukan jagoan sendiri untuk melawan Prabowo Subianto. Itulah yang saya sebutkan. Untungnya, kalau ada pengumuman calon presiden dilakukan hari ini, saya kira ada waktu sekitar 4,5 tahun untuk melakukan sosialisasi dan kampanye politik. Contoh, kalau saya ketua umum partai, hari ini jadi menteri, kalau deklarasi jadi calon presiden di 2029, kan keren tuh. Jadi semua aktivitas yang saya lakukan akan dikenal orang, oh itu Adi Prayitno, calon presiden, kerjanya mantap, senyumnya oke,
merakyat, populis dan dekat dengan masyarakat. Kan bagus Mas, ketimbang hanya mengandalkan sosialisasi politik selama 4 bulan yang disediain oleh KPU. Itu kan nggak terlampau luas untuk memperkenalkan diri. Bagaimana portofolio mereka mempersiapkan diri untuk bertanding di Pilpres. Tapi kalau untuk Gerindranya Mas Hadi, apa yang sedang dimitigasi oleh Gerindra sendiri atau mungkin Pak Prabowo sendiri sehingga membentuk koalisi permanen ini di waktu yang sangat awal ini? Apa risiko semacam apa yang sedang dihindari? Pertama ya tentu sangat dihitung supaya tidak ada pembelot, partai-partai pembelot di kemudian hari. Itu maunya Pak Prabowo sepertinya, itu maunya Gerindra. Karena program-program yang pro-kerakyatan itu kan butuh kondusivitas politik, butuh dukungan politik yang solid, karena khawatir program-program seperti makan bergizi gratis, ini kan nggak gampang, karena harus memangkas begitu banyak anggaran-anggaran di kementerian dan kelembagaan. Coba bayangkan, kalau partai-partai itu pada protes, fraksi-fraksi itu pada ngelawan, kan sulit sebenarnya mewujudkan program yang disebut dengan pro-rakyat ini. Karenanya, kenapa soal koalisi permanen itu digaungkan sejak awal, supaya setiap keputusan apapun, sekecil apapun kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah, tak ada yang berani protes dan semua menyatakan tegak lurus sami'na wa ta'na. Nah yang kedua tentu ini semacam proposal politik ya, proposal politik lanjutan, karena pada saat yang bersamaan ketika Pak Prabowo dideklarasikan sebagai calon presiden di 2029, secara bersamaan pula Gerindra ini kan kemudian menggaungkan soal koalisi permanen. Itu artinya, partai politik yang ada di Kimplas, Prabowo maju kembali di 2029, monggo kita bersama lagi untuk yang kedua kalinya. Ini semacam soft launching. Bagaimana Pak Prabowo maju kembali di depan partai-partai Kimplasnya. Tinggal sekarang partainya ini mau menerima atau enggak para pendukung-pendukungnya ini. Itu yang saya tangkap. Tapi itu nggak bisa diartikan berarti Pak Prabowo tidak cukup pede dengan dirinya sendiri ya Mas ya? Iya. Saya kira pede sih sebenarnya, cuman dikhawatirkan di kemudian hari ada gejolak-gejolak dan potensi-potensi yang kemudian itu berpotensi menjadi gangguan secara politik. Atau potensi-potensi yang dikhawatirkan justru akan menjadi rival yang tidak bisa dikendalikan. Artinya apa? Koalisi permanen digaungkan hari ini supaya persahabatan politik, chemistry politik, kekerabatan politik, keinginan politik, kompromi-kompromi politik yang diinginkan oleh semua partai itu sudah bisa ditakar. Jadi maunya apa sih? Yang penting kita bisa bekerja sama. Kan itu ending dari koalisi itu. Itulah tujuan utama dari koalisi-koalisi yang dibangun. Oleh karena itu saya cukup meyakini bahwa karena ini adalah sebagai bagian kepentingan supaya 08 maju yang kedua kalinya di 2029, maka sebisa mungkin sekalipun ada penantang, adalah penantang yang sebenarnya tidak terlampau kuat untuk bisa dikalahkan. Kan kira-kira begitu. Nah, ini juga mengenai rival politiknya yang tentunya juga kita semua sudah tahu bahwa adanya PDIP nih. Ada kemungkinan PDIP untuk merapat atau mungkin justru membangun sesuatu yang baru nih untuk nanti kemudian hari juga bisa menjadi rival lagi nih sama Pak Prabowo atau Gerindra di kontestasi selanjutnya. Ya, kontestasi selanjutnya. Ada 3 partai yang saya coba hitung ya, potensial bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden di 2009. Siapa aja tuh Mas? Pertama tentu PDIP, dia listingnya paling tinggi. Kenapa PDIP? Karena sejak 2004 sampai 2024 kemarin, PDIP itu satu-satunya partai politik yang tidak pernah absen mengusung kader mereka untuk bertanding di Pilpres. 2004-2009 Megawati yang diusung. 2009-2014 Megawati yang diusung. 2014-2019, 2019-2024 itu Jokowi yang diusung. Aku yakin 1000% di 2029 PDIP juga akan mengusung kader mereka untuk bertanding di Pilpres. Apalagi kalau kita mengacu pada hasil Pileg ya, hasil pemilu legislatif 2024, PDIP itu kan juara. Pastinya PDIP ini punya legitimasi bahwa mereka itu sekalipun kalah Pilpres masih sebagai partai politik yang paling strong di parlemen. Karena menang 3 kali berturut-turut. Jadi PDIP yang saya bayangkan sebagai penantang. PDIP. Kedua? Ya, yang kedua Nasdem. Yang ketiga PS. Suka tidak suka, 2 partai ini memang per hari ini masih kelihatan
menjaga perasaan dan kedekatannya dengan Anies Baswedan. Jadi kalau mau jujur, sekalipun Anies per hari ini dikucilkan secara politik, tapi kalau dimajukan kembali bukan tidak mungkin Anies ini juga mendapatkan porsi yang seperti maju di 2024 kemarin. Nah, partai-partai yang saya sebutkan tadi, PKS dan Nasdem, sepertinya agak sedikit berani untuk menyatakan sikap maju di Pilpres. Kenapa? Terbukti ketika Nasdem menjadi bagian dari koalisi Jokowi, di akhir masa kekuasaan Jokowi, Nasdemlah yang kemudian keluar barisan dan mengusung Anies Baswedan. Itu yang saya sebut. Jadi Nasdem itu relatif agak berani dan punya nyali untuk memajukan calon untuk menantang, sekalipun yang dilawan itu adalah partnernya yang sudah dibangun sejak lama. Begitupun dengan PKS. PKS itu lengket. Dari dulu orang taunya PKS ya Anies ya PKS. Meski agak sempat renggang ya, gara-gara PKS tidak usung Anies di Pilkada Jakarta. Itu yang saya sebut soal ranking. Jadi bukan tidak mungkin nanti di masa mendatang kita dengar lagi kalimat-kalimat Pak Prabowo kalau nggak ada Kim mah kasihan deh. Gitu, Mas, ya. Baik, terima kasih banyak Mas Adi Prayitno untuk waktunya. Sampai bertemu di lain kesempatan Mas. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Wah, selalu seru dan selalu ada yang baru ya. Kalau ngomongin politik. Betul, ya. Dari politik Indonesia. Suka nggak suka ya. Selalu kasih warna tersendiri politik ini mah ya. Tapi sebetulnya juga when we say that it's too early gitu ya, walaupun mungkin sekarang terdengar sangat mantap tap gitu ya, tapi nanti juga pasti akan ada surprise lainnya juga ya nggak sih? Apapun itu bentuknya ya, yang maksudnya. Selalu akan dar dor nang ning nong. Ada tambahan lagi ya. Speaking of dar dor nang ning nong, yuk kita nyanyi. Habis ini akan ada seorang penyanyi yang akan hadir di Detik Sore, akan ngebawain lagu barunya yang akan dirilis, yang sudah dirilis. Betul, sudah dirilis dan akan ngobrol bareng-bareng sama kita juga di sini ya, Zaya. Nah, menurutku juga ini cukup cocok nih ya lagunya tuh untuk cuacanya yang memang lagi hujan, sendu atau mungkin juga yang tahun 2025 ini diawali dengan Patah Hati Lagi. Baru aja Valentine kemarin. Aduh, tapi iya benar juga ya. Mungkin ini ada satu bisa dibilang juga salah satu single yang juga ya merayakan kepatah hatian lagi gitu kan. Nanti habis ini kita bedah si paling musikus. Sorry kita habis ini dengerin, habis itu kita ngobrol sama penyanyinya langsung ya, Detikers ya. Masih di Detik Sore. Gak cuma hore. Halo Detikers, aku Siska Saras. Aku akan membawakan lagu terbaru aku yang berjudul Tak Berakhir Sama. Ini bercerita tentang hubungan yang sudah lama terjalin tetapi endingnya harus berakhir tak sama. Selamat menikmati. Tak pernah ada di pikiran ku hidup tanpamu. Berdua badai terlewati, kali ini berbeda. Terhalang oleh semesta, hancur bila bertahan, tak sanggup ku melawan. Sakitnya sama-sama, maunya ku bertahankan, tapi kamunya tak mampu. Ternyata rela dalam hatimu untuk berpisah. Berarti sia-sia pelukanmu, bahkan janji-janji yang kita aminkan
kisah yang sama, namun tak berakhir bersama. Jujur masih ada sedikit di hatiku yang berharap kita kembali bersama lagi. Tapi ku sudah berusaha, hanya saja keadaan tak bisa berpihak pada kita. Sakitnya sama-sama, maunya ku pertahankan, tapi kamunya tak mampu. Ternyata rela dalam hatimu untuk berpisah. Sia-sia pelukanmu, bahkan janji-janji yang kita aminkan. Kisah yang sama, kisah yang sama, namun tak berakhir bersama. Welcome back to Detik Story. Gak cuma hore-hore. Dan kita sudah menghadirkan ini sunsetnya bukan masalah sunset langit, tapi kayaknya dibikin kayak ayo kita bernafas dulu ya, meresapi dulu lagu yang tadi. Bener, gitu ya. It could be nice kalau misalnya kita latar belakangnya beneran matahari sih, tapi ya jadi makin lebih kayak pengen lebih loncat ya dari dramatis lagi, lantai bener. 9 ya. Karena untuk menghindari momen-momen itu loncat dari lantai 9, kita di sini aja di studio barunya kita, dan kita akan ngobrolin lagu barunya Siska Saras yang tadi udah dinyanyiin langsung sama nyanyinya. Here she is. Halo. Siska Saras. Hai guys. Selamat sore. Selamat sore. Kamu Thank you. bisa ceria gitu tadi kan Iya. kita Tadi kamu aja tanggung jawab dong, kamu bikin hampir kita nangis. sedih, kamu sendiri sekarang Masa sih gara-gara bisa nyanyi lagu galau ya? Betul. Enggak dong, enggak kebawa kok kalau aku. enggak. Bulu mata aku mau cabut gak sih, kan gak aman ya? Aman ya? harus dilem Aman. lagi ya tadi ya. Oke. Karena tadi habis menitikan air Iya mata nih, sedikit aduh juga ya. sedih. Jujur aja langsung ini kan tadi ngingat momen-momen masa lalu yang yang dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi. Iya, Great Wall of Really? China ya. Wow, tinggi banget temboknya ya. Beton Iya, gitu ya. nggak cuma tinggi tapi juga panjang ya. Sulit. Tak berakhir sama ya. Yang sebetulnya mungkin untuk detikers yang juga udah nonton music videonya mungkin bisa mengelaborate tuh dari liriknya ke ya visualnya MV-nya, gitu benar. music videonya. Tapi kalau mungkin buat detikers yang belum nonton music videonya atau mungkin baru denger tadi lagunya, boleh cerita nggak sih sebetulnya apa nih luka yang tercipta gitu, yang akhirnya ada lagu tak berakhir sama. Oh jadi ini maksudnya kayak pengalaman aku gitu. Enggak We're not saying. Menceritakan tentang apa ya. Jadi sebenarnya tak berakhir sama itu tentang aku tuh bikinnya hubungan yang udah lama berlangsung. Jadi kayak bukan cuma 5 bulan 6 bulan, kita nggak main ya di hubungan yang singkat-singkat ya. Bukan anak sekolah ya. No, kita mainnya di atas 3 tahun lah. Jadi emang orientasinya sustainability ya. iya, jadi udah kayak nyusun nama anak pertama. Wow, keren. pakai adat Visioner. apa Iya, gitu ya. di tingkat itulah ya hubungannya. Tapi ternyata udah yakin itu jodohnya, udah merasa aman, tapi akhirnya harus tidak bersama. Yang bikin aku menulis lagu ini karena mereka ini. Kamu nulis juga jadi. Iya, aku menulis juga. Keren. Oke. Lanjut. Jadi ini hubungan ini tuh harus berpisah bukan karena salah satunya udah saling gak sayang, tapi mereka tuh sebenarnya masih saling sayang, masih saling cinta, cuma salah satunya udah nggak bisa mempertahankannya lagi. Jadi kayak mau dicoba segimanapun effortnya nggak bisa.
kamu nggak merasa berdosa mengeluarkan single ini di saat orang baru merayakan hari Valentine? Atau memang justru ngambil momennya? Sebenarnya ngambil momennya juga kali ya. Kayak aku tuh mau mengingatkan semua manis-manis Valentine lo tuh endingnya belum tentu berakhir bersama kok. Right? Just be real. Iya dong. Iya. Ini this is not your first single, absolutely. Karena sebelum-sebelumnya juga udah. Tapi kalau boleh diceritain, apa hal baru yang lo bawa di lagu Tak Berakhir Sama ini dibanding sama single-single sebelumnya? Oke, jadi kan basically aku ngeluarinnya udah 3 single nih Kak, abis aku graduate dari JKT48 yang benar-benar menjadi Siska Saras gitu ya. Nah 2 single sebelumnya nih aku tuh upbeat. Jadi emang lagunya Cinta Setara sama Terbawa Suasana, judulnya dia tuh upbeat, centil-centil gitu. Sebenarnya yang menurut aku fresh dan baru adalah Tak Berakhir Sama nih, aku udah lama banget gak bikin lagu galau dan gak nyanyiin lagu galau. Jadi ini tuh kayak pertama kalinya aku bikin lagu galau ya, dan aku menyanyikannya yang emang bener-bener untuk dirilis setelah aku menjadi solois sepenuhnya gitu. Jadi mungkin genrenya sih kayak this is something new for me. Apa challenge terbesarnya setelah 2 single atau sebelumnya mungkin dikenal dari JKT48 dulu, abis gitu ada 2 single yang sangat upbeat dan colorful gitu, terus tiba-tiba sekarang dengan galau maksimal gitu. Gamaks ya, galau maksimal. Tantangannya mungkin pas nyanyi kali ya, karena biasa tuh aku nyanyi tuh sukanya kayak ngedance gitu. Ke bawah kayak joget-joget kecilnya kayak gitu-gitunya. Tapi kalau misalkan kalau nyanyi lagu galau kan kita harus lebih dijaga gitu. Dan menurut aku malah lebih sulit gitu loh, meskipun kan orang bilang kan itu lagunya slow, enak dong dinyanyinya. Tapi karena slow berarti harus bikin orang yang denger gak bosen, orang yang denger kayak tetap dengerin apa sih liriknya gitu. Kalau misalkan lagu upbeat aku ngerasanya as long as musiknya happy atau musiknya ngebeat, orang pasti ke bawah happy gitu kan. Tapi kalau galau tuh lebih kayak ngerasa dari liriknya tuh harus penekannya lebih benar gitu. Jadi ini lagu diciptakan sendiri? Sama Kak Clara Riva. Sama Kak, oh iya benar. Another JKT48. Bukan. Oh bukan ya? Dia songwriter, dia singer-songwriter juga. Berarti apakah ada apa namanya formula tersendiri yang lo bawa di dalam lagu baru ini bersama dengan another songwriter? Oke, jadi sebenarnya aku tuh udah bikin cerita dari lagu ini. Awalnya tuh aku bikin cerita, aku mau baitnya tuh menceritakan tentang ini, refnya tuh tentang ini, bridge-nya tuh tentang ini. Baru aku bawa ke Kak Clara, kita sama-sama bikin lirik dan melodinya. Gitu sih. Jadi si storyline-nya gitu lah ya, kurang lebih dari kamu dulu. Jadi emang aku biasa kalau bikin lagu, emang paling gampang mungkin menentukan storyline dulu kali ya. Jadi pas nyusun tuh udah tahu scratch-nya gimana gitu. Intinya tuh apa yang mau disampaikan gitu sama pendengar kami juga. So far gimana respon dari fans-fans kamu yang mungkin biasa melihat kamu dengan ceria gitu, dar-der-dor. Iya, dar-der-dor kayak tenang. Terus itu juga menurutku juga dari music videonya juga cukup kayak kalem gitu ya. Udah tahu dari awal ini pasti sedih dah gitu. Iya. Reaksinya mereka lumayan kaget sih. Ya? Karena kan mereka pikirnya aku akan ngeluarin upbeat lagi kan. Tapi sebenarnya aku udah kayak untuk kayak di sosmed gitu, aku kan kemarin kan sempat upload kayak galau-galauan. Udah teasing dulu. Jadi aku sangat memikirkan marketing plan untuk diri aku sendiri. Serius. Bahkan dari 2023 galaunya ya katanya. Kebetulan ya, dari 2019 mungkin ya. Semuanya harus sustain ya, sustainability. Iya benar-benar. Tinggi loh. Makanya emang jadi tuh emang aku tuh sengaja bikin, sebenarnya bukan gimmick sih, sebenarnya galaunya tuh beneran, cuma ternyata jadwal galau aku sama jadwal rilis lagu tuh sejalan. Semesta mendukung. Semesta mendukung, aku riding the wave aja dong gitu. Jadi kayak emang apa yang bikin seorang Siska galau? Di ghosting tuh galau. Pernah. Seorang Siska Saras di ghosting. Pernah, sering. How dare is this person? Ya gak apa-apa lah ya, mungkin bukan aku yang dia mau. Wah. Atau mungkin sebenarnya kamu emang orangnya mellow aja sebagai seorang Pisces. Pisces, kamu Pisces juga gak? I know, aku juga Pisces. Tanggal berapa gak? Aku ini gak? Iya Pisces. Aku tanggal 24. Kakak Februari ya, aku 1 Maret. Oh oke, Pisces Maret lah ya. Nah, biasanya banyak yang bilang kalau Pisces Februari itu lebih
lembut, pembawaannya lebih tenang, tapi sebenarnya mellow, tapi orang tuh nggak boleh tahu kalau aku galau gitu. Oh, aku nggak gitu lagi. Nggak gitu ya. Justru kalau aku galau aja Oh, gitu. aku kayak oversharing Show it. gue. Too much info. Too much information. Oke. Itu bagian dari marketing jangan-jangan. Kalau aku kan nggak ada yang harus dipromosikan dari kegalauan aku. Kalau kamu kan kayak aku bawa galau, dar aku punya lagu galau. Dengerin galau semua. Bisa jadi kali ya, Nah. dipaksa oleh keadaan kali ya. Tapi balik lagi ke Tak Berakhir Oke. Sama, ini kan videonya cukup bombastis ketika dirilis karena emang tema yang diangkat tuh soal agama juga anyway ya. Iya. Dan akhirnya membuat banyak pertanyaan juga dari netizen di kolom komentar juga termasuk. Apa pertanyaan yang mungkin dibaca juga Mas Aras kayak yang berkesan gitu, yang kayak aduh gimana jawabnya ini ya, yang memorable gitu, ada nggak? Ada sih. Mungkin yang paling banyak tuh bertanya kenapa berani untuk ngambil tema agama Katolik ke dalam lagu gitu. Karena kan lagu kan sekuler gitu ya kayak. Sebenarnya jawabannya adalah simple. Sebenarnya tadi tuh aku mikir MV-nya tuh ya udahlah bikin yang kayak mamanya nggak suka sama aku ceritanya kan. Kita bikin aja story kayak gitu. Betul. Dan orang suka banget ya gitu-gitu. Yang drama kita bikin gitu. Misalkan marganya nggak sama atau apa. Cuma aku mikir kayaknya ada deh perpisahan yang kayak orang-orang tuh gak banyak tahu, tapi sakitnya tuh sakit banget coy. Iya kan, dan aku sebagai seorang Katolik kebetulan, aku mikir, lah kenapa gak bikin itu aja ya kayak Romo, apa sih cowoknya nih jadi pastor endingnya, which is mereka gak bisa bareng. Dan itu mungkin ada beberapa orang yang relate sama kisah itu, terbukti dari komen-komennya kan pada kayak, iya aku harus berpisah gara-gara dia masuk seminari sekolah Romo gitu. Dan sebetulnya jadinya nggak bisa menyalahkan apa-apa atau siapa-siapa juga. Betul, jadi kayak gitu. sakit tapi manis, tapi ya udah gitu kan. Mau nangis juga sampai matanya copot gak bisa kan, Tuhan maunya dia. Iya betul. Bener dong. Sebenarnya mau melawan siapa? Nggak Makanya mungkin, bener, Tuhan gitu maunya ya. So dia. is this going to be an album? Wow. Aku nggak tahu, aku belum This bisa jawab year? sekarang. Tapi semoga tahun ini aku bisa mengeluarkan mini album sih targetnya. EP. Iya, aku pengen mini album. Keren. Sama aku pengen banget showcase, aku pengen banget. Iya dong, please seluruh masyarakat Indonesia harus dengerin dan ngelihat Live performance-nya performance-nya. Saras tadi. masa sih? Bagus banget guys, benar kita yang ada di dalam studio langsung kayak no. Mesmerized Ini orang gitu ya. banyak harus dengerin. Betul. Thank you Padahal Kak. tadi She's gonna lagi be the di next setting big ya. thing. Iya beneran. Thank you. Beneran. Thank you. Dan agak unik juga ketika lagu-lagu Indonesia sebelumnya banyak menyuguhkan lagu-lagu galau. Terus makin kesini kan orang kayak ayo dong keluarin lagi lagu centilnya. Sementara Saras tuh udah duluan dengan lagu centil misalnya. Iya. Tapi sekarang justru dia kayak kebalikannya gitu. Bawa lagu galau gitu. Ada ini tersendiri nggak yang pengen dicapai dengan lagu galau yang dikeluarkan di tengah orang-orang lagi kayak keluarin lagu yang lain kali ya genrenya gitu. Ngerti. Sebenarnya aku tuh pengen explore aja sih Kak. Explore. Karena kebetulan aku kan baru join label juga pertengahan tahun kemarin ya. Dan memang mereka mendukung aku banget. Aku mau kemana, aku mau mengeluarkan lagu seperti apa, dikasih kebebasan. Jadi selagi aku punya kesempatan itu aku pengen coba hal baru. Which is aku pengen coba lagu galau. Karena kan dua lagu sebelumnya kan udah upbeat kan. Jadi aku pengen tahu aja nih. Kayak aku pengen kasih pilihan aja sih. Pendengar aku nih lebih suka aku upbeat atau galau. Atau mungkin dua-duanya gitu. Kedepannya pun aku pengennya rilis lagu Amin, kalau lagi aku pengen upbeat lagi, terus galau lagi, upbeat lagi gitu. Oh, di antara dua itu nggak boleh milih, dua-duanya aku bisa. Dua-duanya. Ada cita-cita nggak musisi siapa yang pengen diajak kolaborasi di Marion Jola. Marion Jola. I really love her. Kayak di Why semua her? interview tuh selalu nanya, kamu suka siapa, maunya sama siapa, aku bilang Marion Jola. Oh iya? Oh, ternyata sebenarnya Deep Inside kamu tuh centil nang ningnya tuh ada banget gitu ya. Inspired by Marion Jola. Iya. Aku sangat suka banget dia, I look up to her sih. Oh iya. Udah pernah bilang langsung sama Marion Jolanya, ayo dong bareng. Terus gimana Pernah respons gak dia? ya? Lupa lagi ya. Soalnya kayak pernah sih Asbun, kayak pernah deh. Asbun. Tapi itu Amen to that ya. bukan Amin. asbun, itu manifesting. Manifesting, Iya, iya. bener-bener. Manifesting Amin. gitu ya. Tapi kalau misalnya mau ya maksudnya spill sedikit soal yang mungkin nanti akan dirilis lagi ke depan atau cerita-cerita yang mau kamu bawakan tuh kayak apa sih di lagu-lagu kamu? Mau tentang ghosting kali ya. Aduh, tetap sih ghosting. Dengar-dengar udah ada 25 daftar lagu kan yang akan Karena gitu. ghosting ini ya. Iya, aku tahu sih Yang Kak. ghostingnya satu, yang Bikinnya dijalin lagunya 25. Bukan lagi. produktif Tuh itu kan. namanya. Aduh, ketahuan deh. Soal ghosting ternyata
kita ya. Sebenarnya yang sakit bukan hatinya kalau di ghosting Apa tuh, sih? egonya. Bener banget. Kesenggol. Bener banget, apalagi kayak udah spare waktu kan. Kita kayak merasa gila loh. Orang kayak kamu ghosting aku loh. Gila gitu, kan, tapi ya kakak gak pernah di ghosting kan? Pernah dong. Pernah. Aren't we all? Are we all right? Kakak zodiaknya apa? Please don't Gemini, please don't say Gemini. Hah? Kakak Gemini? Kakak, Yang ghosting kamu Gemini? Oh wow. Di momen ini aku, boleh gak aku lahirnya gak usah Gemini aja. tapi emang iya gak sih kalau lahir Gemini itu udah red flag? Enggak, belum kenal aja sama orangnya. Karena udah terlanjur di ghosting jadi gue belum kenal kali ya. Iya, Oh berarti sebelumnya di ghosting sama Gemini? Iya, keceplosan ya Oke, udahlah. selamat. Ya. Selamat ya Gemini berhasil. Makanya Tervalidasi. Gemini tuh udahlah jadi temen aja. Iya, Gemini sih udah jadi temen aja ya. Seru Gemini tuh jadi Sumpah. Gemini sama Pisces tuh bisa jadi best friend. Tapi kalau lebih dari itu kayak Gak usah. Soalnya Pisces tuh kita tuh kayak hewan air kak, ya kan? betul. Kita tuh, nah kita juga sebenarnya master of ghosting juga. Karena kita nggak punya weapon apa-apa, Beb. Iya sih. Jerumuskan diri Kalau sendiri ke dalam Scorpio jurang. punya capit Capit, ya gitu kan ya. gitu. Terus kalau misalnya Aries tuh bisa menyeruduk, kita nggak punya apa-apa, kita kulit aja sensitif. Iya lagi. Punya sirip kan bisa. Oh ya, Jadi kita kalau sebelum kita disakiti kabur. Kita kabur. Oke, Siska Saras, the next big thing. Kesimpulannya Ya, adalah kok kesimpulan Pisces. sih? Apa project selanjutnya mungkin yang bisa di-share ke kita, yang mungkin bisa dinantikan juga sama teman-teman penggemar. Maybe the showcase. Amin. Sebenarnya aku tuh pengen banget sih. Aku tahun ini impian aku bisa bikin showcase atau mini konser. Amin. Dan mini album juga. Atau mungkin ada keajaiban aku bisa sekalian album. Terus mungkin yang di depan mata tuh ada series aku judulnya Lost Man Bubroto. Dia akan tayang di Netflix di tahun ini. Di sekitar menjelang pertengahan tahun lah. Keren. Iya, itu mungkin yang terdekat. I watch the movie. Oh ya, bagus kan? Iya, bagus banget. Dan ini ada seriesnya Series. sekarang. Ada Berapa seriesnya episode? sekarang. Aku Udah boleh boleh gak dikasih sih? tahu? Kayaknya belum boleh deh. Belum mulai ya. Iya. Tapi kalau series tuh jadinya menemani hari-hari kita untuk Iya sambil. dong. Kamu jadi apa di sana? Aku jadi kayak karakter baru untuk menemani si Tarjo ini. Oh, tapi bukan di keluarga Bu Brotonya. Bukan, aku outsider. Oh. Ngapain ya si outsider ini? Nah, aku jadi penasaran nih, orang kayak kamu tuh cocoknya antagonis atau protagonis di Nah, series itu? kita lihat ya, dia disakiti apa menyakiti. Nah, itu dia. Aduh. Anyway, Harusnya jadi kita senang dua-duanya banget ya. ada Siska Saras mampir ke Detik Sore. Terima kasih banyak. Panggilnya Siska apa Saras sih? Siska. Soalnya kalau panggilnya Saras takutnya orang nyebutnya 008 juga ya. Iya, udah sering sih itu disebut. Jadul ya, kelihatan kan ya kita Kelihatan, boleh. lama. Sukses untuk segala proyeknya. Kita aminkan semua tadi impian-impiannya itu ya. Amin, terima kasih. Kita nantikan Emang. gebrakan-gebrakannya. Yang pasti Yes. ini akan jadi salah satu daftar wajib yang masuk ke playlist kalian. Yes, Just harus. tak berakhir sama Tak berakhir by Siska sama. Saras. Dan termasuk juga masuk ke list untuk ditonton live-nya, menurut aku tuh cukup Absolutely. jadi magical sih. Amin, nonton ya. Bagus Banget banget. guys, beneran. Anyway, kita punya tagline. Oke. Kasih tahu Za. Jadi kalau kita bilang Detik Sore, boleh dijawab dengan gak cuma hore-hore. Oke, ya. Since Siska Saras adalah seorang yang centil, boleh nanti dengan gerakan ya. Yang Oke, dari Bilang oke. gak cuma hore-horenya very ya. Oke, mindful, oke, very oke. cutesy ya Oke, kita let's keluarin go. ya. Alright, dan terima kasih banyak Detikers sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3 sampai jam setengah 6. Kita pamit lebih awal karena juga tadi mulai lebih awal. Jangan Yes. lupa tonton kita terus dari jam setengah 4, setengah 6 di detik.com. Betul, dan tentunya kita akan terus kembali menemani kamu dari sini sampai Jumat ya. Kalau begitu, sampai berjumpa. Eduardo Simarangkir. Pamit. Sama Vira juga pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita bertemu lagi besok cuma di Detik Sore. Gak cuma hari-hari.